Bab 61, Membasmi Rumah Marsekal. Suara debat di luar etalase semakin keras dan Li Cheng tidak bisa lagi mengabaikannya, dia akhirnya berdiri, berkata, Xiaolong, Senior Fei Hou, silakan duduk sebentar sementara aku keluar dan menangani masalah ini. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, kita akan pergi bersama. Karena seseorang datang membuat masalah di depan toko sutra keluarga Li, dia terlalu malu untuk duduk dan tidak melakukan apa-apa. Mendengar bahwa Huang Xiaolong ingin pergi bersama dengannya, hati Li Cheng berdegup kencang. Dengan demikian, ketujuh orang itu melangkah keluar dari aula utama dalam menuju pintu masuk toko. Ketika mereka datang ke depan toko, mereka melihat lebih dari selusin orang mengenakan pakaian berwarna hijau menghancurkan dan melemparkan barang-barang milik toko ke lantai. Kelompok orang ini memaki-maki kata-kata marah sambil menghancurkan barang-barang toko. Apakah ini yang mereka sebut sutra? Semua ini adalah kain bau yang diambil dari tempat pembuangan sampah, bau busuk yang mengerikan. Kamu berani menggunakan kain bau semacam ini untuk membuat pakaian kami, ibumu, kamu pasti lelah hidup. Petik 2. Hancurkan segalanya, tidak perlu menahan diri. Beberapa pekerja toko yang mencoba menghentikan para huligan ini diperlakukan dengan pukulan dan tendangan yang tidak teratur. Sudah ada 6 hingga 7 pekerja mengerang kesakitan di lantai, sepertinya luka-luka mereka tidak ringan. Berhenti, hentikan tindakanmu. Dihadapkan dengan situasi ini, Li Cheng berteriak cemas dan memiliki ekspresi buruk di wajahnya. Para pria berpakaian hijau berpura-pura tidak mendengarnya, tetapi sebaliknya, sepertinya mereka bahkan mengerahkan lebih banyak upaya dalam penghancuran mereka. Li Cheng menjadi marah, berjalan maju dan hendak menyerang ketika tiba-tiba, salah satu pria berpakaian hijau terbang ke arah Li Cheng dengan tangan terentang. Jarinya melengkung menjadi cakar yang mengarah ke Li Cheng, suasananya cukup kuat, orde ketujuh yang terlambat. Dengan pria yang datang entah dari mana, Li Cheng terkejut. Ketika dia mengangkat tangannya untuk membela diri, siluet bertindak lebih cepat darinya dan menggunakan telapak tangan untuk menamparkan penyerang berpakaian hijau, yang terbang berteriak, mendarat di lantai toko dengan keras. Tubuhnya meringkuk menjadi benjolan dan dari tampilan itu, dia tidak akan selamat. Orang yang menangkis serangan itu adalah salah satu penjaga Orde ke-9 Mansion Marshal. Perubahan situasi yang tiba-tiba menyebabkan pria berpakaian hijau lainnya untuk menghentikan tindakan penghancuran mereka dan melihat ke arah penjaga. Seorang pria parubaya, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu, melirik temannya yang berada di lantai yang meringkuk kesakitan, wajahnya serius. Kemudian, perhatiannya beralih ke kelompok Huang Xiaolong. Siapa kalian semua? Ini adalah masalah Green Hawk Gang kami, kamu lebih baik mengurus bisnis kamu sendiri dan tidak menancapkan hidung kamu ke masalah orang lain. Pria parubaya itu, dengan ramah, memberi saran kepada mereka dengan suara cemberut. Sekelompok pria berpakaian hijau berkumpul di belakang pria parubaya yang kekar itu setelah mereka berhenti menghancurkan barang-barang di sekitar toko sutra. Green Hawk Gang. Wajah Li Cheng kehilangan warnanya. Green Hawk Gang. Mata Huang Xiaolong menunjukkan kebingungan dan ketidaktahuan. Dan pada titik ini, seorang penjaga istana Marsekal melangkah maju dan berkata, Tuan Muda, geng elang hijau ini di salah satu dari 3 geng terbesar di kota kerajaan. Pemimpin geng, Jiang Wei adalah prajurit Ordo ke-10, dan memiliki koneksi yang baik dengan beberapa bangsawan kota. Petik 2. Salah satu dari 3 geng terbesar di Royal City. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya, secara sederhana geng yang disebut ini mirip dengan sindikat mafia di bumi. Namun, karena Green Hawk Gang ini dikatakan sebagai salah satu dari 3 geng terbesar, pasukan mereka tampaknya tidak lemah. Huang Xiaolong memandang Li Cheng, menurut pendapatnya, Green Hawk Gang seharusnya tidak memiliki dendam dengan keluarga Li. Jadi, hanya ada satu kemungkinan, pihak lain mendapat pesanan dari seseorang. Itu benar, kita berasal dari Green Hawk Gang, salah satu dari 3 geng terbesar di Royal City. Pria parubaya itu menyatakan dengan arogan. Matanya bergerak dari satu wajah ke wajah lain dan berhenti pada Huang Xiaolong, memelototinya dengan kejam, di dalam kota kerajaan, tidak banyak orang yang berani melukai orang-orang kita. Huang Xiaolong tetap menyendiri, bicara, siapa yang menyuruhmu membuat masalah di sini? Ketika pria parubaya itu mendengar pertanyaan ini, wajahnya muram, Pang, dari keluarga mana kamu berasal? Kata-kata dan tindakanmu bisa menghancurkan seluruh keluargamu. Petik 2. Kalimat ini bukan hanya ancaman palsu untuk menakut-nakuti orang, keluarga yang menentang Green Hawk Gang di Royal City tidak memiliki akhir yang bahagia. Setelah pria parubaya itu mengucapkan kata-kata yang mengancam itu, keempat penjaga dari istana Marsekal di belakang Huang Xiaolong saling bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak. Pemusnahan seluruh keluarga. Satu seperti Green Hawk Gang ingin memusnahkan rumah Marshal. Bahkan Huang Xiaolong tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis. Melihat diri mereka ditertawakan oleh 4 penjaga dari Marshal's Mansion, tetapi ia tidak menyadari identitas mereka, anggota geng menjadi semakin muram. Pada titik ini, Huang Xiaolong menoleh ke 4 penjaga dan berkata, kalian, tangkap mereka dan cari tahu siapa yang memerintahkan mereka untuk membuat masalah di sini. Ya, Tuan Muda. Mendengar ini, wajah pria parubaya itu tampak jelek dan akan segera mundur, tetapi sudah terlambat. Keempat penjaga dari Marshal's Mansion melintas dari posisi semula dan memblokir jalur pelarian mereka. Pada saat yang sama, mereka menghujani serangan pada kelompok elang berpakaian hijau. Jeritan menyedihkan terdengar di toko sutra. Kelompok anggota Green Hawk Gang ini sebagian besar kekuatan Ordo ke-5 dan ke-6, lelaki parubaya itu sedikit lebih kuat dari yang lain, tetapi bahkan dia masih merupakan puncak dari Ordo ke-7. Bagaimana dia bisa menjadi lawan melawan penjaga istana Marshal? Dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, keempat penjaga telah berurusan dengan mereka, meninggalkan mereka berbaring di lantai. Salah satu penjaga Mansion Marshal, seorang prajurit ke-10 Orde bernama Wang Ning, menatap pemimpin setengah baya dan suara dingin terdengar, Tuan Muda kami bertanya, siapa yang memberi perintah agar kamu membuat masalah di sini?
Pria parubaya itu menangis, Pei dan meludahkan darah berbusa, tidak menjawab pertanyaan. Melihat ini, Wang Ning mencibir. Tangannya membentuk cakar dan meraih tangan pria itu dan memberi keduanya tuwis, mematahkan tangan tanpa ampun. Teriakan menyakitkan datang dari pria parubaya itu. Jika kamu memilih untuk tidak membiarkan kedua kaki kamu mengalami nasib yang sama, kamu sebaiknya menjawab pertanyaan dengan jujur. Suara dingin Wang Ning terdengar. Aku akan bicara. Wajahnya sudah berubah pucat pasi, suaranya bergetar ketika dia berkata, lebih dari 10 hari yang lalu, seseorang datang mencari pemimpin Green Hawk Gang kami, dan memerintahkannya untuk melakukannya, memberitahu kami datang ke sini dan membuat masalah. Petik 2. Memesan. Sebuah cahaya berkedip di mata Huang Xiaolong. Untuk dapat memerintahkan pemimpin Green Hawk Gang berkeliling, identitas orang ini jelas tidak sederhana. Siapa orang ini? Mengapa menargetkan keluarga Li? Bahkan pria parubaya yang kekar itu tidak tahu identitas orang itu, sehingga menanyainya lebih lanjut tidak menyelesaikan apapun. Huang Xiaolong memandang Li Cheng, dan Li Cheng menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mencari tahu dengan siapa dendam keluarganya itu akan sangat buruk. Mungkinkah mereka? Tiba-tiba, wajah Li Cheng memucat dan berkata kepada Huang Xiaolong, Xiaolong, apakah kamu ingat hari ulang tahun ke-80 ayahku? Saat dia mengatakan ini, kesedihan dan kebencian muncul di wajahnya. Ulang tahun ke-80. Huang Xiaolong memikirkan Li Patriark lama, perjamuan ulang tahun Li Mu 2 tahun lalu. Dua orang misterius dengan roh bela diri ular berbisa. Pada waktu itu, pihak lain mengirim kakak lelaki Li Lu, mayat Li Feng, sebagai hadiah ulang tahun. Kepala Huang Xiaolong menoleh ke arah penjaga ke-10 Ordo, Wang Ning, bertanya kepadanya, di mana markas Green Hawk Gang berada. Apakah ini diperintahkan oleh dua orang misterius itu? Akan lebih jelas jika mereka bertanya kepada pemimpin Green Hawk Gang. Jiang Wei. Karena Huang Klan Manor dan keluarga Li adalah teman lama dan ini terjadi di depannya, dia tidak bisa berpura-pura tidak melihat. Membalas Tuan Muda, markas Green Hawk Gang ada di sudut selatan kota, tidak jauh dari sini. Wang Ning dengan cepat menjawab. Xiaolong, aku akan pergi denganmu. Pada saat ini, Li Cheng pulih dan berdiri. Keluarga Li telah mencari keberadaan para pembunuh itu. Setiap kali dia memikirkan cara putranya meninggal, Li Cheng merasa dia akan tenggelam dalam kesedihan. Melihat kemarahan Li Cheng yang mendidih, Huang Xiaolong mengangguk setuju. Dia memandang Fei Hou dan Wang Ning dengan mengatakan, bahwa kita mengunjungi pemimpin Green Hawk Gang. Sebuah jari menunjuk ke pria parubaya kekar di lantai. Ya, Tuan Muda, Wang Ning dan yang lainnya mengakui dengan hormat. Dengan demikian, Huang Xiaolong, Li Cheng, dan yang lainnya berjalan keluar dari toko sutra dan menuju ke sisi selatan kota, menuju markas Green Hawk Gang. Babak 62, Palem Darah Racun. Tidak butuh waktu terlalu lama bagi Huang Xiaolong dan kelompoknya untuk tiba di markas Green Hawk Gang. Markas besar Green Hawk Gang terletak di sudut selatan kota sehingga sedikit keluar dari jalan, tetapi menutupi area yang luas dan lebih besar dari Tianxuan Mansion Xiaolong dalam beberapa lipatan. Di depan pintu masuk utama markas itu berdiri dua patung batu elang besar dan kedua patung itu seluruhnya berwarna hijau. Tapi yang mengejutkan Huang Xiaolong adalah bahwa tidak ada anggota Green Hawk Gang yang menjaga pintu masuk utama ketika mereka tiba. Salah satu dari tiga geng terbesar Royal City tidak memiliki orang yang menjaga pintu masuk kantor pusat. Dan daerah sekitarnya terlalu sepi. Ketika kita masuk, semua orang sangat berhati-hati. Huang Xiaolong mengingatkan mereka yang bersamanya. Ya, Tuan Muda, semua orang mengangguk Fei Hou dan yang lainnya sudah memperhatikan keheningan aneh di udara. Ketika kelompok itu mendekati pintu masuk utama markas Green Hawk Gang, Xiaolong mencium bau darah samar, meskipun sangat redup, dia yakin itu darah. Ketika mereka semakin dekat, mereka kadang-kadang akan menemukan jejak darah di lantai batu. Namun terlepas dari itu, tidak ada tanda-tanda murid Green Hawk Gang, menyebabkan semua orang merasa aneh dan merangkak keluar. Alis Huang Xiaolong berkerut. Segera, mereka sampai di aula utama. Sebuah aula utama kosong, tepatnya. Tapi, di tengah-tengah singgasana emas adalah seorang pria parubaya dengan alis tebal mengenakan jubah bermotif elang. Kelompok Xiaolong saling bertukar pandang. Dia adalah pemimpin Green Hawk Gang, Jiang Wei. Sembur penjaga Marshall Mansion, Wang Ning, ketika dia melihat pria parubaya yang sudah mati di kursi emas. Huang Xiaolong cepat berjalan, diikuti oleh yang lain di belakangnya. Mayat Jiang Wei tergeletak di kursi dan kedua matanya tertutup rapat. Tidak ada nafas tersisa di dalam dirinya, tetapi tidak ada darah atau luka di tubuhnya yang bisa dilihat Xiaolong. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan Huang Xiaolong mengangkat telapak tangannya dan mengenai bagian tengah dada Jiang Wei dan jubah bermotif elang meledak berkeping-keping. Dengan jubah yang hilang, semua orang melihat dada T3L4 4 nanogram Jiang Wei bahwa ada jejak telapak tangan hijau yang diredam. Daging di sekitar cetakan telapak tangan mulai membusuk dan banyak garis hitam hijau menyebar dari cetakan telapak tangan ke area tubuh lainnya. Sebuah serangan telapak tangan racun yang sangat kuat. Seluruh wajah semua orang terkejut. Ini harus menjadi keterampilan pertempuran peringkat bumi tingkat rendah, Poison Blood Palm. Fei Hou menambahkan. Palm Blood racun. Wang Ning dan tiga penjaga lainnya menelan ludah. 30 tahun yang lalu, salah satu kaunti dukes kerajaan Luotong kami dan seluruh rumah tangganya dari atas ke bawah semuanya mati di bawah serangan telapak tangan beracun ini. Meskipun telah melakukan segala upaya untuk menangkap si pembunuh, seolah-olah si pembunuh menghilang ke udara setelah kejadian itu dan tidak pernah muncul lagi sejak itu. Aku tidak berharap untuk menemukan ini lagi sekarang, kata Chen Yu yang merupakan penjaga ke-10 Marshall Mansion. Seorang Duke County setara dengan Gubernur Provinsi Huaxia Duke County dan seluruh rumah tangga dan tidak kurang dari 1000 penjaga terbunuh. Tingkat kekacauan yang disebabkan oleh insiden itu bisa dibayangkan.
Sebuah cahaya berkelap-kelip di murid-murid Huang Xiaolong dan masalah itu tampak lebih rumit daripada yang dia pikirkan. Jiang Wei yang mati berada di luar harapannya, selain itu, dia dibunuh oleh Poison Blood Palm. Mungkinkah orang yang membunuh Jiang Wei adalah orang yang sama yang memerintahkannya untuk mengirim murid untuk membuat masalah di toko sutra keluarga Li? Dan apakah pembunuhnya adalah salah satu orang misterius yang muncul selama jamuan perayaan ulang tahun Limu? Tuan muda, bagaimana kita harus menghadapinya? Pada saat ini, Fei Hou menunjuk pria parubaya, pemimpin kelompok yang membuat masalah sebelumnya. Tolong, aku mohon, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Pria itu tampak gelisah, dengan cemas memohon belas kasihan pada Huang Xiaolong. Suara cemberut Huang Xiaolong berkata, biarkan dia pergi. Semua orang terkejut tetapi tidak ada yang keberatan. Tetapi dua penjaga Marshal Mansion Orde ke-9 berkata, iya, dengan hormat, dan membebaskannya. Terima kasih, terima kasih. Pemimpin kelompok Green Hawk Gang sangat gembira, berterima kasih kepada Huang Xiaolong tanpa henti sebelum melarikan diri dengan panik. Namun, saat sosoknya menghilang dari pandangan, ratapan nyaring terdengar. Semua orang terkejut ketika angka melintas keluar dari ruang utama di saat berikutnya dan menemukan pria Green Hawk Gang setengah baya itu terjatuh di lantai agak jauh. Sudah mati dari, kelihatannya. Xiaolong berjalan ke mayat dan mendorong pakaian dari dada, mengungkapkan jejak serangan Poison Blood Palm. Fei Hou, Wang Ning, dan Chen Yu segera memindai daerah itu, tampak waspada. Fei Hou, periksa sekeliling. Kata Huang Xiaolong saat dia berdiri. Ya, Tuan Muda, kata Fei Hou, dan dia melompat ke atap, menghilang dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, Fei Hou kembali menggelengkan kepalanya ke Huang Xiaolong dan dengan hormat melaporkan, Tuan Muda, pihak lain menggunakan jenis keterampilan pertempuran gerakan mirip dengan Qigong dan itu terlalu cepat dan bawahan kamu tidak dapat mengejar ketinggalan. Dalam pendapat bawahan ini, pihak lain adalah ahli keterlambatan Orde ke-10 Puncak. Petik 2. Sebuah Orde ke-10 Puncak terlambat. Huang Xiaolong mengerutkan kening, suaranya yang biasanya jernih cemberut dengan kekecewaan, mari kita kembali dan berbicara. Tidak lama setelah mereka meninggalkan tempat kejadian, berita tentang pemimpin Green Hawk Gang, Jiang Wei, terbunuh menyebar dengan cepat di Royal City, menyebabkan kegemparan. Pemimpin Green Hawk Gang adalah prajurit ke-10 Ordo dan memiliki lebih dari 1.000 bawahan di bawahnya, namun ia terbunuh. Topik itu dibahas di setiap sudut kota. Night, Aula Utama Tianxuan Mansion. Huang Xiaolong duduk saat Fei Hou memberitahu Marsekal Hao Tian tentang perincian tentang apa yang terjadi pada hari sebelumnya di kantor pusat Green Hawk Gang. Dan mendengarnya membuat Marshal Hao Tian terlihat serius. Hao Tian, mengatur beberapa orang untuk melindungi Li Lu dan Li Cheng. Kata Huang Xiaolong. Ya Sovereign, yakinlah, aku akan membuat pengaturan yang tepat. Marshal Hao Tian menjawab dengan hormat, bawahan ini akan menyelidiki masalah ini dan menangkap orang itu. Lalu, dia ragu sejenak sebelum melanjutkan, Sovereign, perjalanan latihanmu ke hutan Silvermon dalam 2 hari terlalu berbahaya. Terlebih lagi, sekarang kejadian seperti ini telah terjadi, akan lebih baik jika Fei Hou, Wang Ning, dan yang lainnya pergi bersamamu. Petik 2. Terlepas dari bujukan Marshal Hao Tian, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Jika dia bertemu dengan seorang ahli ranah Xiantian, tingkat bahaya akan sama bahkan dengan Fei Hou dan para penjaga di sekitarnya. Dan tujuan utamanya adalah melatih, membuat mereka dalam perjalanan ini tidak nyaman. Adapun akademi, tolong sampaikan informasi kepada Sun Zhang tentang ketidakhadiran aku. Dia berencana untuk melatih dan tinggal di hutan Silvermon selama 5 bulan, mengingat bahwa itu adalah periode yang sangat lama, tentu saja, dia perlu memberitahu akademi. Marshal Hao Tian mengangguk dan menerima tugas itu. Beberapa saat kemudian, Fei Hou dan Marshal Hao Tian pergi. Huang Xiaolong kembali ke kamarnya dan mengeluarkan tempat tidur batu giok dingin. Sekali lagi, dia duduk bersila, mencoba belajar bagaimana memanggil roh bela diri naga tunggal. Waktu berlalu dan 2 hari datang dan pergi. 2 hari terakhir ini, Fei Hou telah menyiapkan segala yang dibutuhkan Huang Xiaolong dalam 5 bulan mendatang dan set pakaian baru yang dipesan dari toko sutra keluarga Li secara pribadi dikirimkan oleh Li Cheng. Dalam pelatihan 2 hari, meskipun ia masih tidak bisa memanggil roh bela dirinya secara individual, ia memiliki beberapa kemajuan. Dia percaya dia akan berhasil. Dalam 2 hari ini, Li Lu datang untuk mengunjungi Huang Xiaolong sekali di Tianxuan Mansion, membawa serta Li Cheng. Tentu saja, dia depresi dan kesal ketika mendengar bahwa Huang Xiaolong berencana untuk pergi dan berlatih di hutan Silvermon. Namun, sebelum dia meninggalkan Tianxuan Mansion, Li Lu berbalik dan dengan nada serius namun tegas berkata kepada Huang Xiaolong, Xiaolong, aku juga akan bekerja keras dan berkultivasi untuk menjadi istri yang berkualitas untukmu. Setelah dia membuat deklarasi, dia mencium pipi Huang Xiaolong. Keluar dari kamarnya, Huang Xiaolong memikirkan kata-kata yang dikatakan Li Lu kemarin dan tanpa sadar, tangannya menggosok tempat yang dicium Li Lu di pipi kirinya. Sambil tersenyum pahit pada dirinya sendiri, dia berpikir, perempuan ini. 1 jam kemudian, Xiaolong telah mengemas semua yang dia butuhkan ke dalam cincin Asura dan meninggalkan Tianxuan Mansion, keluar dari kota kerajaan sendirian dan berjalan menuju hutan Silvermon. Perjalanan ini, meskipun Fei Hou tidak bersamanya, ia membawa serta monyet ungu kecil itu. Dengan si kecil, dia tidak akan merasa bosan dan bosan dalam 5 bulan mendatang latihan keras. Babak 63, Pohon Raksasa Bawah Tanah. 2 bulan kemudian, di dalam gua di suatu tempat di dalam hutan Silvermon, Huang Xiaolong duduk dalam posisi bersila. Pertempuran ki bersinar di gua untuk waktu yang lama ketika tiba-tiba, ruang di belakangnya bergetar ketika naga hitam muncul, mengambang di belakang kepalanya. Beberapa detik setelah naga hitam ini muncul, ia menghilang dengan cepat dan digantikan oleh naga biru. Dan naga biru juga melayang di belakang Huang Xiaolong.
Ketekunan dan kerja keras selama 2 bulan akhirnya membuahkan hasil. Huang Xiaolong sekarang bisa memanggil roh bela dirinya secara individual. Itu benar, pemanggilan individu yang terpisah. Setelah 2 bulan di hutan, Xiaolong tumbuh lebih kuat dibandingkan ketika dia meninggalkan Tianxuan Mansion, dan bahkan auranya berubah. Pertempuran budidaya Qi-nya telah meningkat dari Orde ke-6 awal ke puncak Orde ke-6 awal. Cahaya bulan menyinari, menyerupai air, dan sekeliling gua sepi. Di dalam gua, cahaya hitam dan cahaya biru terus berkedip secara bergantian. Sekitar 1 jam kemudian, lampu berhenti berkedip di gua saat Xiaolong mengirim roh kembarnya naga kembarnya ke tubuhnya, matanya terbuka dan dia berdiri dan berjalan keluar dari gua. Di luar gua, di hutan rembulan yang tenang, dia tidak melihat monyet ungu kecil yang membuat Xiaolong menggelengkan kepalanya. Pria kecil ini tentu saja mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar lagi saat dia berlatih. Meninggalkan area gua, dia melompat turun sementara pisau Asura sudah ada di tangannya. Kakinya mengetuk tanah dan tubuhnya melompat ke atas, bilah di tangannya berayun dan serangan bilah jatuh ke bawah, mirip dengan sekelompok bintang. Kadang-kadang itu keras seperti badai menderu marah, kadang-kadang itu lembut dan lembut, sangat kecil dan sulit dideteksi oleh mata. Ratapan seorang Asura bergema dan melayang di udara seolah-olah ia memiliki pikirannya sendiri. Dalam 2 bulan terakhir, dia juga fokus pada pelatihan air mata Asura dan tingkat kekuatan yang bisa dia tunjukkan meningkat secara signifikan. Dengan kemajuan dan pelatihan yang gigih, Huang Xiaolong memperkirakan bahwa dalam waktu 6 bulan ia dapat mencapai penyelesaian besar untuk teknik air mata Asura. Tiba-tiba, sementara Xiaolong asyik berlatih, tanah di bawahnya bergetar dengan hong. Hong, hong, terdengar. Getaran dahsyat berayun lebih dekat ke posisinya. Huang Xiaolong berbalik dan melihat bahwa agak jauh, gorila besar setinggi 30 meter sedang mengejar monyet kecil setinggi setengah meter, dan gorila dan monyet sedang menuju ke arahnya. Gorila dalam pengejaran panas dan tangannya membanting berulang kali di tanah, dalam upaya untuk menghancurkan monyet kecil, tetapi setiap serangan gagal. Tepat sebelum telapak tangan besar itu mendarat, monyet kecil itu melintas dan sosoknya menghindari bahaya terjepit ke dalam daging cincang. Ini membuat gorila mengaum dengan geram. Melihat pemandangan lucu di depannya, Huang Xiaolong tidak bisa menahan tawa. Si kecil ini. Yang dikejar oleh gorila besar adalah monyet valet kecil yang sama yang menyelinap keluar untuk bermain. Setiap kali Xiaolong memusatkan perhatiannya pada pelatihan, monyet ungu kecil itu akan habis. Dan setiap kali kembali, akan ada pria besar yang mengejarnya. Ini bukan pertama kalinya monyet valet kecil kembali ke sini. Terkadang, itu benar-benar membuat Huang Xiaolong sakit kepala. Ho ho ho. Dari jauh, mata monyet ungu kecil menyala ketika melihat Xiaolong. Segera, itu dengan cepat menunjuk padanya, jelas mengatakan ada pekerjaan yang harus dilakukan. Pada saat ini, gorila raksasa meluncurkan serangan lain, telapak tangannya yang besar menghantam monyet kecil ungu itu. Bang! Suara keras terdengar dan tempat di mana monyet valet kecil itu sebelumnya tenggelam dengan batu-batu hancur berserakan, menunjukkan jejak besar berbentuk telapak tangan. Monyet ungu kecil melompat menjauh sambil memegangi pantatnya, itu berbalik dan mencicit marah pada gorila. Baru saja, serangan pria besar itu hampir menghancurkan pantatnya yang kecil. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya sambil menertawakan tindakan si kecil, bayangannya melintas dan ketika dia muncul kembali dia sudah di udara dengan bilahnya, mengayunkan gorila yang besar. Melihat bahwa Huang Xiaolong mulai menyerang, monyet ungu kecil itu berhenti berlari dan menyerang gorila bersamanya. Gorila besar ini adalah sejenis binatang buas dengan tubuh sekeras baja. Tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, tubuhnya juga memiliki pertahanan yang tinggi, kulitnya yang keras seperti lapisan besi dan biasanya percikan muncul ketika senjata besi yang normal berselisih dengannya. Biasanya, sulit menemukan stil gorila, orang benar-benar harus bertanya-tanya di mana lelaki kecil itu menabraknya. Untungnya, gorila baja ini belum melakukan terobosan ke kelas 7 dan masih merupakan puncak kelas akhir 6. Dengan Blades of Asura karya Huang Xiaolong, kulit yang keras seperti baja itu seperti lumpur dan hanya dalam beberapa menit, tenggorokannya tersayat oleh bilahnya. Darah menyembur keluar dan gorila baja itu jatuh ke tanah. Setelah monyet ungu kecil itu yakin bahwa gorila baja tidak bisa lagi bergerak, ia berlari ke mayat dan tangannya yang kecil mulai mencari piala pertempuran. Dia mencakar kepala mayat dan mengambil inti binatang buas dan mulutnya terbuka dan menelan inti binatang itu seluruhnya. Huang Xiaolong tidak bisa mengetahui bagaimana monyet kecil itu bisa membedakan antara binatang buas yang memiliki inti dan yang tidak. Secara umum, sangat jarang binatang iblis di bawah kelas 7 memiliki inti binatang. Namun, setiap binatang iblis yang diprovokasi monyet kecil dijamin telah mengembunkan inti binatang buas. Setelah inti binatang itu masuk ke perut monyet kecil itu, Huang Xiaolong berjalan menuju mayat. Kedua tangannya membentuk cakar dan dia mulai mengisap darah jiwa dari mayat Steel Gorilla, dia menyedotnya dan benang hitam diserap ke dalam meridian Huang Xiaolong melalui pembuluh darah di tangannya. Ketika setiap jejak darah roh baja gorila telah memasuki tubuh Xiaolong, ia melompat dan mencakar pohon besar yang berjarak 20 meter. Cahaya bulan menghilang dari daerah itu seolah ditelan kegelapan. Dua jejak cakar hitam muncul di udara. Bang! Suara keras bergema di kegelapan. Pohon besar 20 meter jauhnya memiliki dua tanda setengah meter panjang dengan kedalaman setengah kaki dicabut oleh Huang Xiaolong. Ini meninggalkan dua cakar hitam pada batang pohon dan aura hantu yang mematikan di sekitar pohon, memancarkan energi gelap yang menyebabkan daun pohon secara bertahap menguning dan kemudian hitam. Melihat hasil dari gaya pertama Asura Demon Claw, ratapan ribuan iblis, Huang Xiaolong mengangguk puas. Saat berlatih di hutan Silvermon selama 2 bulan terakhir, bukan hanya dia berhasil memanggil roh bela diri secara individual, tetapi semua keterampilan pertempurannya telah meningkat dalam kekuatan, termasuk kitab metamorfosis tubuh. Dia tidak akan bisa maju dengan kecepatan seperti itu jika dia tetap berlatih di Tianxuan Mansion atau Akademi. Tiba-tiba,
Monyet ungu kecil di sebelahnya mencicit. Apakah kamu mengatakan bahwa di sarang gorila baja ini kamu menemukan harta karun? Tanya Huang Xiaolong ketika monyet kecil selesai memberi isyarat. Monyet ungu kecil itu menganggukkan kepalanya, itu berbalik dan memberi isyarat kepada Huang Xiaolong untuk mengikutinya saat ia berlari ke arah yang pertama kali muncul ketika sedang dikejar oleh gorila baja. Kira-kira 20 menit kemudian, seorang anak laki-laki dan seekor monyet tiba di bagian hutan yang rimbun dan melihat pintu masuk sebuah gua besar. Ho ho ho, memasuki gua raksasa, monyet kecil itu semakin bersemangat dan mencicit dengan riang. Itu adalah yang pertama terburu-buru dengan Huang Xiaolong mengikuti dari belakang. Ketika mereka berjalan ke dalam gua, aroma cahaya menghembus ke arah mereka. Dan segera aroma harum menjadi lebih kuat saat mereka masuk lebih dalam ke gua. Beberapa waktu kemudian, Huang Xiaolong mencapai bagian bawah tanah yang luas dari gua yang kelihatannya sekitar 1000 meter persegi. Dari tanah ke langit-langit tingginya sekitar 30 meter. Di gua bawah tanah ini, ada pohon raksasa, sangat besar sehingga perlu 7 hingga 8 orang untuk memeluk sepenuhnya pohon itu. Cabang-cabang membentang ke segala arah gua dan beberapa akar merangkak di sepanjang dinding gua. Di antara dedaunan lebat pohon raksasa itu ada lampu-lampu kecil yang berkilauan. Huang Xiaolong linglung sesaat ketika dia melihat pohon raksasa, dan segera diikuti oleh perasaan ekstasi dan tidak percaya, ini adalah pohon saiket. Pohon saiket menghasilkan buah aneh yang disebut buah saiket. Bagi mereka yang mengolah pertempuran Qi, buah ini tidak hanya dapat meningkatkan pertempuran Qi seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan tubuh fisik, dari memperkuat semua otot dan tulang, daging, dan bahkan organ internal. Mengonsumsi buah saiket dalam jangka panjang dapat meningkatkan pertahanan tubuh, menjadikannya sekeras baja, seperti steel gorilla. Pedang atau bilah biasa akan terasa sulit menembus kulit. Ho ho ha. Pada saat ini, monyet valet kecil berlari ke arah pohon raksasa dan sudah memanjat batang, tangan-tangan kecil memetik buah sikas dan menelannya seluruhnya dengan suara gulu. Huang Xiaolong tersenyum. Terkadang dia bertanya-tanya apakah hidung monyet ungu kecil itu adalah hidung anjing, mungkin hidungnya bahkan lebih baik daripada hidung anjing. Jika tidak, bagaimana bisa mencium aroma buah harta dalam 100 li? Babak 64, Just One Sword Strike. Huang Xiaolong tiba di bawah pohon saiket besar dan tangannya diselimuti dengan pertempuran Qi untuk mencakar buah saiket. Tangan kirinya menerima buah sikas yang jatuh, kemudian dia membawanya ke mulutnya dan menggigitnya. Seketika, nektar ambrosia memenuhi mulut Huang Xiaolong, dan ketika dia menelan, energi hangat mengalir ke pembuluh darah dan meridiannya. Dia dengan cepat duduk dan berlari melalui Asura Tactics untuk menyaring energi dari buah saiket. Saat ia memurnikan buah saiket, pertempuran ke-6 dunia Orde ke-6 Qi mulai melonjak, berguling dan menabrak meridiannya. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong merasakan jejak samar energi spiritual buah sikas yang menyehatkan semua otot, tulang, dan organ dalam tubuhnya, memperkuat mereka dan membuatnya lebih kencang. Satu naga hitam dan satu biru melayang-layang di sekitar Huang Xiaolong saat aura spiritual Netherworld menyemburnya. Setelah dia menerobos ke Ordo ke-6, kecepatan di mana roh-roh bela dirinya melahap energi spiritual bawah dunia telah meningkat sekali lagi. Malam berlalu. Sinar matahari menyinari dari puncak gunung jatuh ke tubuh Huang Xiaolong, menghangatkannya. Menarik naga kembar kembali ke tubuhnya, Huang Xiaolong berhenti menjalankan teknik budidaya Asura Tactics dan bangkit. Kedua tinju itu tiba-tiba meninju dinding gua sejauh 20 meter dan meninggalkan bekas sedalam 1 kaki. Dinding gua bergetar dan kehilangan bebatuan yang jatuh. Hasil ini menyebabkan matanya menyala dalam kegembiraan buah saiket ini benar-benar sesuatu yang istimewa. Hanya 1 malam kultivasi telah meningkatkan kekuatan fisiknya secara signifikan dan ketika menyerang, kekuatan ledakan otot dan tendonnya menjadi jauh lebih kuat. Jika dia terus berkultivasi dengan cara ini, dengan hanya mengandalkan tubuh fisiknya dan kekuatan peledaknya, dia sudah tingkat yang lebih kuat jika dibandingkan dengan prajurit dari tingkat yang sama. Saat ia menurunkan tangannya, Huang Xiaolong melihat ke sekeliling gua dan memperhatikan bahwa monyet ungu kecil sedang memurnikan energi buah sikas sambil duduk di salah satu cabang pohon. Orang kecil itu adalah sebuah misteri, tidak peduli apa jenis inti binatang buas yang ditelannya, ia tidak perlu menghabiskan waktu untuk memurnikannya, tetapi ketika sampai pada buah yang menakjubkan seperti buah yang dan buah saiket, ia perlu menghabiskan waktu untuk memperbaikinya. Tetapi, jika tidak demikian, pria kecil itu akan menjadi terlalu monster. Melihat bahwa monyet kecil masih memperbaiki buah saiket, Huang Xiaolong tidak mengganggu itu dan dia berjalan agak jauh ke tempat yang luas dan memanggil Blades of Asura dan mulai mengasah keterampilan Thirst of Asuranya. Waktu perlahan berlalu dengan cara ini. Sebulan lagi berlalu dengan cepat. Dalam sebulan terakhir, Xiaolong menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di gua bawah tanah. Siang hari, dia fokus pada Asura Sword Skill dan Asura Demon Claw, tetapi pada malam hari, dia menelan buah saiket dan mengolah Asura Tactics dan Body Metamorphose Scripture. Kadang-kadang, Xiaolong akan meninggalkan gua dengan monyet ungu kecil untuk berburu binatang iblis bersama. Huang Xiaolong telah menelan buah sikas untuk membantu penanamannya setiap hari dan setelah 1 bulan makanan, semua otot, tulang, dan organ dalam tubuhnya lebih kuat lebih dari 1 kali lipat dibandingkan dengan sebulan sebelumnya. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir dengan bantuan buah sikas, ia akhirnya naik ke pertengahan Orde ke-6. Mid-Six Order. Secara umum, orang-orang yang memiliki roh bela diri kelas 10 perlu berkultivasi selama 1 tahun hingga 1,5 tahun sebelum mereka dapat mencapai Orde ke-6 dari Orde ke-6 awal. Namun, Huang Xiaolong hanya menggunakan waktu 3 bulan untuk maju. Dalam 30 hari terakhir, ada lebih dari 100 buah di pohon buah sikas, namun Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil mengonsumsi lebih dari setengah buah. Pada hari khusus ini, ketika Huang Xiaolong duduk bersila di bawah pohon sikas, budidaya, langkah kaki orang yang memasuki gua bisa terdengar. Huang Xiaolong disiagakan dan dia berhenti berlatih.
Dan pada titik ini, suara-suara itu cukup keras untuk didengar Huang Xiaolong. Pohon sikas itu benar-benar tumbuh di gua bawah tanah ini. Seharusnya tidak salah. Menurut indikasi Tracer Mirror, pohon sikas itu seharusnya ada di gua ini. Aroma harum yang kami cium sebelumnya adalah aroma buah saiket. Petik 2. Kelompok langkah kaki semakin dekat dan semakin keras. Dari suara-suara itu, para pendatang baru itu kemungkinan adalah 2 orang. Huang Xiaolong berdiri, dan monyet ungu kecil itu bergegas menuruni batang pohon dan melompat ke bahu Huang Xiaolong. Di wajah kecilnya ada ekspresi waspada saat melihat ke arah pintu masuk gua bawah tanah. Tidak lama kemudian, 2 pria muda berumur 20 tahun tiba. Kedua pria itu mengenakan pakaian berwarna hitam terang dan di dada mereka adalah pola burung mistis, menunjukkan bahwa keduanya adalah murid dari sekte yang sama. Saat tiba di gua bawah tanah, keduanya terkejut melihat Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil. Rupanya, mereka tidak berharap menemukan siapapun di sini, belum lagi anak kecil dan monyet. Namun, ketika mereka melihat pohon raksasa di belakang Huang Xiaolong, mata mereka bersinar terang, dipenuhi dengan ekstasi gila. Pohon sikas. Benar-benar ada pohon sikas di gua bawah tanah ini. Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak, haha, Wu Gan, aku sudah mengatakan cermin harta itu benar. Pohon saiket ada di sini di gua bawah tanah ini dan dengan buah saiket ini, kita akan dapat melakukan terobosan ke Ordo ke-7. Petik 2. Kamu benar dan pada akhir kompetisi sekte murid luar tahun ini, kita akan bisa masuk 3 besar. Jawab Wu Gan, yang lebih kurus dan lebih tinggi ketika dia tertawa keras. Keduanya berbicara dan tertawa, sama sekali mengabaikan Huang Xiaolong, yang tampak seperti anak yang tidak berbahaya dan monyet ungu kecil. Di mata mereka, buah sikas ini sudah menjadi milik mereka. Huang Xiaolong diam sepanjang waktu. Dia memperhatikan mereka dengan penuh minat, dari pakaian mereka, dia menduga mereka berdua adalah murid 9 lembah Phoenix dari kerajaan tetangga, Kerajaan Baolong. 9 Phoenix Valley adalah kekuatan yang cukup kuat di Kerajaan Baolong dan dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan utama kerajaan. Setelah tertawa sebentar, Wu Gan dan murid lainnya akhirnya berhenti dan mengalihkan perhatian mereka ke Huang Xiaolong. Apa yang kita lakukan dengan anak ini? Wu Gan bertanya, bagaimana dia bisa sampai di sini? Apakah dia terpisah dari para tetua keluarganya dan tiba di sini secara tidak sengaja? Petik 2. Murid 9 Phoenix lembah lainnya, Chen Yun, mencibir, mengapa peduli tentang bagaimana anak ini datang ke sini. Tidak peduli apa, rahasia ini tidak dapat dibocorkan, pohon sikas menghasilkan sekitar 100 buah setiap tahun dan dengan buah-buahan ini, dalam waktu 10 tahun, kultivasi kami dapat mencapai orde ke-8. Setelah mengatakan itu, ia berjalan menuju Huang Xiaolong. 10 meter dari Huang Xiaolong, Chen Yun menghunuskan pedangnya yang panjang sambil memandang Huang Xiaolong, berkata, nak, awalnya keberuntunganmu tidak buruk untuk benar-benar menemukan tempat ini, dan dari kelihatannya, kamu sudah makan cukup banyak jumlah buah saiket, bagaimana rasanya buah? Lezat. Sayang sekali kamu menabrak kami, dan sekarang semua yang ada di sini adalah milik kami. Petik 2. Dan satu-satunya yang tersisa bagimu adalah mati. Pedang panjang di tangan Chen Yun tiba-tiba menusuk tenggorokan Huang Xiaolong. Jangan khawatir, hanya dengan satu serangan pedang, kamu tidak akan merasakan sakit apapun. Tepat ketika pedang panjang di tangan Chen Yun hendak menusuk tenggorokan Huang Xiaolong, pedang itu berhenti di tengah jalan. Wajah Chen Yun menegang saat dia memandang dengan tak percaya, ujung pedang panjangnya terjepit di antara 2 jari. Sementara dia masih tertegun, Huang Xiaolong melintas dan menghilang. Tepian bilah cahaya yang dingin menebas. Tubuh Chen Yun tetap kaku saat kedua matanya mengendur dan perlahan-lahan redup, kemudian tubuhnya jatuh ke tanah. Kamu benar, hanya satu serangan pedang, itu tidak akan menyakitkan, kata Huang Xiaolong, ekspresinya dingin. Tubuh Chen Yun jatuh ke tanah dan baru kemudian darah mulai merembes keluar dari tenggorokannya. Chen Yun. Tidak jauh, Wu Gan berteriak ketika dia melihat rekannya jatuh ke tanah. Pada saat ini, Huang Xiaolong sudah mulai bergerak ke arahnya. Kamu. Ekspresi Wu Gan berubah menjadi lebih buruk, penuh ketakutan, dia melangkah mundur tanpa sadar. Sampai saat ini, dia masih tidak bisa percaya bahwa Chen Yun benar-benar mati di tangan anak berusia 10 tahun di depannya. Seperti dia, Chen Yun adalah puncak Orde ke-6. Babak 65, kembali ke kota kerajaan. Siapa sebenarnya kamu? Wu Gan ketakutan ketika dia melihat Huang Xiaolong yang mendekat dan dia menjawab pertanyaan itu. Siapa aku ini tidak penting, kata Huang Xiaolong sambil terus berjalan mendekat, menekan pria lain saat dia bergerak maju dengan ekspresi acuh tak acuh. Menurut pendapat Huang Xiaolong, siapa dia sebenarnya tidak penting karena dia dan orang ini tidak akan bertemu lagi. Wu Gan mendeteksi niat membunuh dalam kata-kata Huang Xiaolong dan Wu Gan tiba-tiba berbalik dan tubuhnya menjadi seperti angin, sudah melarikan diri ke arah pintu masuk gua-gua. Tapi, dia baru saja tiba di sana ketika seorang tokoh menghalangi jalannya. Di depannya, semburan aura ganas berputar ke arah Wu Gan, membuatnya mundur ketakutan. Mundur ke tempat asalnya, dia melihat bahwa sebenarnya itu adalah monyet kecil yang telah menghalangi jalannya. Melihat orang itu mundur ke tempat semula, monyet ungu kecil itu menyeringai dan mencicit, membuat Huang Xiaolong tersenyum. Murid 9 Phoenix Valley ini mungkin tidak mengerti apa yang dikatakan monyet kecil itu, tetapi Huang Xiaolong mengerti, pria kecil itu pada dasarnya mengatakan, kamu ingin lari, kamu harus bertanya dulu, aku, cakar ayah kera kamu terlebih dahulu. Meskipun Wu Gan tidak dapat memahami monyet ungu kecil itu, ejekan pada murid-murid biru tidak membutuhkan penjelasan. Marah karena diolok-olok oleh seekor binatang kecil, Wu Gan sepenuhnya melepaskan pertempuran Qi dan memanggil roh bela dirinya. Huang Xiaolong terkejut, roh bela diri Wu Gan ini adalah jenis binatang buas kodok, tetapi satu-satunya perbedaan adalah, roh bela diri ini memiliki ekor pada akhirnya.
Roh bela diri macam apa ini? Meskipun Huang Xiaolong telah membaca banyak buku yang berkaitan dengan roh bela diri di Akademi Bintang Kosmik, dia masih tidak bisa mengenali roh bela diri ini. Namun, di dunia martial spirit, roh bela diri ada dalam bentuk yang tak terhitung jumlahnya dan ada juga banyak roh bela diri variasional sehingga bahkan seorang prajurit tingkat Sein yang memiliki umur 1000 tahun tidak perlu tahu juga. Setelah memanggil roh bela dirinya, Wu Gan tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah monyet ungu kecil. Matahari terbenam di sungai panjang. Sinar pedang melesat ke depan seolah-olah tenggelam ke tanah dan, sementara sinar pedang terlihat lembut, mereka mengandung aura pembunuh yang tak berujung. Ketika monyet ungu muda melihat serangan itu, dia menyeringai dan, bukannya mundur, dia melompat ke depan dan kedua cakar tajamnya muncul. Cetakan cakar tumpang tindih dan ruang berfluktuasi. Huang Xiaolong berdiri di sana, dia tidak memiliki keinginan untuk bergabung dengan pertarungan. Dia bisa melihat bahwa murid 9 Phoenix Valley belum maju ke Ordo ke-7, karena dia belum maju menjadi prajurit ke-7, maka si kecil bisa menanganinya sendiri. Dan itu terbukti benar ketika beberapa saat kemudian, cakar monyet ungu kecil itu mengubah dada Wu Gan menjadi pita, darah menyembur keluar seketika. Melihat bekas cakar di dadanya, Wu Gan terkejut dan marah pada saat yang sama. Tanpa membuang waktu, monyet ungu kecil itu bergegas lagi. Hewan, kamu mencari kematian. Wu Gan mengayunkan pedangnya dalam kemarahan dan sinar pedang tampak seperti matahari yang berputar, bersinar terang dan memaksa monyet valet kecil mundur satu langkah ke belakang. Kemudian, Wu Gan melintas dan sekali lagi mencoba melarikan diri dari lubang gua. Tapi, bagaimana mungkin Huang Xiaolong yang menonton semua ini di samping membiarkan Wu Gan melarikan diri? Dengan pergeseran tubuhnya, Huang Xiaolong sudah menghalangi jalan pelarian. Check off. Wu Gan meraung di bagian atas paru-parunya dan pedangnya menyerang dengan cemas. Huang Xiaolong menatap dingin ke pihak lain dan pedang Asura muncul di telapak tangannya saat suaranya yang sedingin es terdengar, air mata Asura. Dia melompat dan bilah menebas. Di depan mata Wu Gan yang ketakutan dan panik, banyak sinar pedang muncul dan berubah menjadi badai hujan yang ganas yang membentang selebar 60 meter dan menyelimutinya. Huang Xiaolong mendarat kembali di tanah dan mengambil Blades of Asura ke dalam pelukannya. Sinar cahaya pedang menghilang dan begitu pula badai petir yang marah. Wu Gan jatuh ke lantai, matanya masih menunjukkan emosi seperti ketakutan, putus asa, dan cemas, dari kepala hingga kaki. Wu Gan ditutupi dengan lubang-lubang berisi darah, yang terlihat seperti ditembus oleh tetesan hujan yang tajam. Ditembus lebih dari 100 lubang, itu adalah cara kematian yang mengerikan. Di tanah, dari tubuh Wu Gan tiba-tiba terdengar teriakan seorang Asura, yang hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Melihat ekspresi lawannya ketakutan, putus asa, dan cemas, suara dingin Huang Xiaolong terdengar, memang, rasa buah saiket cukup baik, terlalu buruk kamu tidak memiliki kesempatan untuk merasakannya. Wu Gan berhenti bergerak. Yang benar adalah, bahkan jika mereka berdua tidak berencana membungkamnya, dia masih tidak akan membiarkan mereka meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Seperti yang dikatakan kedua pemuda tadi, pohon sikas bawah tanah adalah rahasia yang tidak bisa dibiarkan bocor. Meskipun buah saiket tidak dapat dibandingkan dengan buah yang Huang Xiaolong telah mengambil bertahun-tahun sebelumnya, ini masih merupakan pohon saiket yang bisa menghasilkan lebih dari 100 buah saiket setiap tahun. Ini membuat nilai pohon saiket ini jauh lebih tinggi daripada buah yang. Dengan pohon sikas ini, di masa depan, Huang Xiaolong bisa kembali ke sini untuk bercocok tanam 2 bulan setiap tahun. Lebih penting lagi, dengan buah sikas ini, orang tuanya, Huang Peng dan Suyan, memiliki kemungkinan untuk maju lebih jauh dalam budidaya mereka. Juga, roh bela diri adik perempuannya, Huang Min, akan segera dibangunkan dan buah saiket ini dapat membantu membangun fondasi yang lebih baik untuknya. Tentu saja, belum lagi adik laki-lakinya, Huang Xiaohai. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong membersihkan daerah itu dan menangani mayat-mayat itu. Pada 2 mayat itu, ia menemukan beberapa koin emas, battle key dan sebuah buku berjudul Treasure Mirror. Membalik-balik buku itu, Huang Xiaolong menemukan bahwa itu bukan teknik budidaya atau manual keterampilan pertempuran, tetapi sebuah buku yang memperkenalkan berbagai harta langka dan menakjubkan di dunia, tempat-tempat yang mungkin mereka tumbuhkan, kegunaan, dan manfaatnya. Tentu saja, buku itu baru saja memperkenalkan dan menyebutkan tempat-tempat yang mungkin ditemukan oleh harta langka ini, tetapi itu semua hanyalah kemungkinan. Masih diperlukan individu untuk benar-benar pergi dan mencarinya. Setelah dia merawat kedua mayat itu, Xiaolong memetik semua buah sikas dari pohon dan menempatkannya di cincin Asura sebelum meninggalkan gua bawah tanah dengan monyet ungu kecil dan menjelajah lebih jauh ke dalam hutan Silvermon. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak insiden gua bawah tanah. Di suatu tempat di hutan Silvermon dekat danau. Air danau yang hijau membuat orang merasa rileks dan ada bocah lelaki T3L4 nanogram yang berenang di dalamnya. Bocah itu, tentu saja, Huang Xiaolong. Meski baru berusia 10 tahun, tubuhnya sudah proporsional dan berotot. Dan dalam 4 bulan ini, dia telah tumbuh lebih tinggi lagi, sedikit lebih tinggi dari 5 kaki. Tiba-tiba, kepala monyet kecil muncul dari air. Monyet ungu kecil muncul dari air dan mencicit saat tangannya memercikkan air ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tertawa jahat, tubuhnya memutar ke samping menghindari serangan air dan telapak tangannya mengenai air. 1 orang dan 1 monyet sedang bermain di danau. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil berenang ke pantai, mengering, dan dia mengenakan pakaiannya kembali. Sudah lebih dari 4 bulan, saatnya untuk kembali. Huang Xiaolong berpikir sendiri, dia punya cukup waktu untuk bergegas kembali ke kota kerajaan Luotong untuk berpartisipasi dalam kompetisi akhir tahun akademi. Setelah 4 bulan menggerinda di hutan Silvermon, Huang Xiaolong telah mencapai puncak pertengahan Orde ke-6 dan dapat menerobos ke Orde ke-6 akhir kapan saja.
Dengan demikian, Huang Xiaolong dan monyet valet kecil melakukan perjalanan kembali ke arah kota kerajaan. 10 hari kemudian, Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil muncul di depan gerbang kota besar kota kerajaan Luotong. Melihat kata-kata yang menyatakan, kota kerajaan Luotong, ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Kota kerajaan Luotong, aku kembali. Melewati gerbang ke kota, bagian belakang satu orang dan satu monyet secara bertahap menghilang dari pandangan. Namun, Huang Xiaolong langsung pergi ke Akademi Bintang Kosmik alih-alih kembali ke Tianxuan Mansion. Article 2 of 2. Babak 66, Harus Dasi. Ketika Huang Xiaolong tiba di alun-alun utama Cosmic Star Academy, dia bertemu Lilu. Xiaolong. Lilu melihat Huang Xiaolong dari jauh. Merasa senang, dia berlari ke pelukan Huang Xiaolong sama seperti biasanya dan memeluknya. Dia tersenyum pahit ketika pejalan kaki alun-alun berbalik untuk melihat mereka. Oke, semua orang melihat, Huang Xiaolong membujuk. Saat itulah Lilu melepaskannya. Dalam beberapa bulan mereka berpisah, Lilu tumbuh lebih tinggi, fitur wajahnya yang kecil menjadi lebih halus dan lesung pipinya ketika tersenyum bahkan lebih memikat. Mata yang cerdas dan tampak cerah menunjukkan keimutan dan kerusakan. Lilu menatap ke bawah dengan malu-malu karena dipelototi oleh Huang Xiaolong dan sedikit rona merah muncul di pipinya. Xiaolong, besok adalah kompetisi kelas akhir tahun sehingga kamu harus berhati-hati dengan Jiang Teng. Beberapa detik kemudian, Lilu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Huang Xiaolong, setelah ia dipukuli oleh kamu terakhir kali, Jiang Teng disembuhkan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Dia telah berlatih dengan gila selama beberapa bulan terakhir dan telah maju dengan cepat. Kekuatannya saat ini sudah di puncak akhir Orde keempat. Petik 2. Puncak Orde keempat. Huang Xiaolong sedikit terkejut. Dia tidak berharap bahwa Pang kecil akan menerobos ke puncak Orde keempat begitu cepat. Tiba-tiba, Huang Xiaolong sedikit mengerutkan kening dan matanya menyipit ketika dia melihat Jiang Teng sedang menuju ke arahnya dengan sekelompok siswa menandai di belakangnya. Lilu memperhatikan kerutan Huang Xiaolong, dia berbalik dan ekspresinya berubah. Segera, dia bersembunyi di belakang Huang Xiaolong seolah-olah dia takut pada Jiang Teng. Menonton reaksi Lilu, kerutan Huang Xiaolong tumbuh lebih dalam. Berhenti di depan Huang Xiaolong, Jiang Teng melirik Lilu bersembunyi di belakang Huang Xiaolong dan sudut mulutnya melengkung tajam. Dia memandang Huang Xiaolong berkata, aku mendengar seseorang berkata bahwa kamu sudah kembali dan aku tidak berharap itu benar. Huang Xiaolong, besok adalah kompetisi kelas dan kali ini, aku akan membuat kamu merasa menyesal selamanya. Pada titik ini, ia mengarahkan jari ke Lilu dan meludahkan kata-kata, satu persatu, pada kompetisi kelas besok, aku ingin melihat apakah kamu dapat menyelamatkannya seperti terakhir kali. Petik 2. Ketika Jiang Teng mengatakan ini, matanya bersinar dengan keganasan yang berapi-api, dan itu jelas bagi semua orang menyajikan seberapa tinggi tingkat permusuhan yang dirasakan Jiang Teng terhadap Huang Xiaolong. Terakhir kali, di tempat inilah Huang Xiaolong mengalahkannya di mata publik, mengubahnya dari kejeniusan akademi paling berbakat dalam 100 tahun menjadi bahan tertawaan akademi. Insiden itu menyebar ke seluruh Royal City dan diperlakukan seperti gosip menarik di meja makan. 5 bulan terakhir ini, dia hidup di bawah mata yang mengejek dan diejek setiap hari dan dia membenci Huang Xiaolong karenanya. Kebenciannya menyebar ke semua orang dan semua yang berhubungan dengan Huang Xiaolong. Setiap hari selama 5 bulan terakhir ini ia berlatih seperti orang gila, semuanya untuk mengalahkan Huang Xiaolong di depan akademi di kompetisi kelas, untuk menghancurkan Huang Xiaolong dengan kejam. Melihat wajah penuh kebencian Jiang Teng, seperti dia JT ingin menelannya, HXL hidup-hidup, Huang Xiaolong acuh tak acuh seperti biasa, besok. Tidak perlu menunggu sampai besok, panggil roh bela diri, kucing sakit sekarang. Petik 2. Roh bela diri, kucing sakit. Para antek di belakang Jiang Teng memiliki ekspresi antisipasi di wajah mereka terhadap pertunjukan yang bagus. Komentar Huang Xiaolong membuat Jiang Teng memerah karena marah dan cahaya yang tajam dan kejam berkedip di matanya, bagus. Huang Xiaolong, karena kamu memintanya, maka tidak perlu menunggu sampai besok aku akan melumpuhkanmu sekarang. Setelah dia selesai mengatakan itu, cahaya menyilaukan ki pertempurannya pecah dari tubuhnya dan roh bela dirinya, harimau cerah suci, muncul. Aura energi Jiang Teng meningkat secara eksponensial, Orde keempat pertama, kemudian Orde keempat hingga akhir, kemudian mencapai puncak Orde keempat. Tiba-tiba, itu melonjak lagi dan mencapai Fifth Order. Urutan kelima, bukankah Jiang Teng adalah puncak dari Orde keempat yang terlambat? Surga, dia benar-benar menerobos ke Fifth Order. Petik 2. Ini terlalu mengerikan. Bahkan setengah tahun telah berlalu, dan dia sudah melewati Orde keempat dan maju ke Orde kelima. Petik 2. Semua orang yang hadir terkejut, termasuk Lilu. Rumor di sekitar akademi mengatakan Jiang Teng telah maju ke puncak Orde keempat akhir, namun, tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa Jiang Teng benar-benar mencapai Fifth Order. Tubuh Jiang Teng meledak dengan penuh, mendengar terengah-engah terkejut dan berbisik di sekitarnya, hatinya membengkak dengan bangga. Untuk akhir kompetisi tahun ini, untuk mengejutkan seluruh akademi, dia yang telah mencapai puncak akhir Orde keempat habis-habisan dan menelan eliksir berharga yang disimpan oleh keluarganya selama lebih dari 100 tahun, dan dengan paksa membobol Orde kelima. Huang Xiaolong, apakah kamu terkejut bahwa aku sekarang menjadi Orde kelima? Jiang Teng menatap Huang Xiaolong dan mencibir, aku tidak percaya kamu dapat mencapai level aku. Dalam kondisi normal, bahkan jika Huang Xiaolong memiliki nilai 11. Roh bela diri seperti miliknya, tidak mungkin baginya untuk memiliki prestasi yang sama. Dari sudut pandang Jiang Teng, kecuali Huang Xiaolong mengambil ramuan berharga seperti yang ia lakukan, paling-paling Huang Xiaolong akan menjadi puncak Ordo keempat akhir. Namun, kemungkinan itu hampir nol. Kekejaman muncul di mata Jiang Teng, terakhir kali, kamu memberi aku 15 telapak tangan. Kali ini,
aku akan kembali kepadamu 30 telapak tangan, 100 telapak tangan. Ketika Jiang Teng selesai mengatakan itu, dia tiba-tiba melompat keluar dan tinjunya menyerang mengarah ke Huang Xiaolong. Serangan ini berisi semua kebencian yang telah dia tekan selama 5 bulan terakhir. Tiger Flame Palm. Tiger King muncul kembali. Sebuah cetakan harimau dan cakar besar menembus ruang. Tidak terlihat, di sudut yang agak jauh, berdiri Xiong Chu dan Sun Zhang. Keduanya terkejut dengan kekuatan yang diungkapkan Jiang Teng, jelas, mereka berdua tidak berharap Jiang Teng telah maju ke Orde Kelima dalam waktu yang singkat. Yang benar adalah, mereka sudah sampai di alun-alun sejak awal, dan telah melihat semua yang terjadi sejak awal, tetapi tidak ada yang memiliki niat untuk ikut campur. Xiong Chu menghela nafas, merasa terhibur, Jiang Teng benar-benar tidak mengecewakan kami. Hanya dalam 5 bulan, dia telah sampai sejauh ini. Pada awalnya, aku pikir Huang Xiaolong akan mengamankan tempat pertama di kompetisi kelas, tapi sekarang, sepertinya tidak begitu. Petik 2. Mata Sun Zhang tampak dalam dan berkata, aku sangat ingin tahu tentang roh bela diri Huang Xiaolong dan kali ini, dengan kekuatan Orde Kelima Jiang Teng, dia mungkin bisa memaksa Huang Xiaolong untuk memanggil roh bela dirinya. Kepala sekolah, menurutmu siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang? Xiong Chu bertanya karena penasaran. Suara Sun Zhang terdengar dalam dan suram, seharusnya itu dasi. Huang Xiaolong berdiri di tempat yang sama menonton jejak kaki sengit yang membidiknya, ekspresinya dingin, tapi dia tidak banyak bergerak. Satu telapak tangan menekan kekosongan dan palem ethereal sudah menyerang palem Flame Tiger. Jiang Teng, yang berada di udara ketika dia meluncurkan serangan itu, merasakan lonjakan kekuatan, tirani padanya seperti gelombang yang kuat. Hong, sebuah tabrakan keras terdengar dan Jiang Teng mirip dengan sebuah kerikil kecil yang memukul ombak besar, dan tubuhnya bergetar dan terbang dengan panik dari tumbukan. Mengambil keuntungan dari waktu yang dibutuhkan tubuh Jiang Teng menyentuh tanah, tubuh Huang Xiaolong melintas dan muncul kembali tepat di bawah Jiang Teng. Mata yang dingin berkedip ketika telapak tangan lain mengenai tubuh yang jatuh. Berhenti. Sun Zhang dan Xiong Chu berteriak pada saat yang sama, dua siluet bergerak maju dengan kecepatan cepat, tetapi masih terlambat. Salah satu telapak tangan Huang Xiaolong lainnya mengenai Jiang Teng di dada. Dan dengan suara ledakan teredam, Jiang Teng jatuh ke tanah dari udara. Tremor melintasi tanah persegi saat retakan garis laba-laba menyebar dari tempat Jiang Teng mendarat. Seperti anjing mati, Jiang Teng berbaring di tanah, anggota tubuhnya bergerak-gerak dan mulutnya yang terbuka mengeluarkan suara erangan rendah. Dua orang turun dari udara, Sun Zhang dan Xiong Chu akhirnya tiba, dan ketika mereka melihat Jiang Teng berbaring seperti anjing mati, ekspresi mereka berubah. Terburu-buru menuju Jiang Teng, keduanya dengan cepat menjalankan pertempuran ki mereka, mentransfer mereka ke tubuh Jiang Teng untuk menyelamatkannya, sama seperti terakhir kali. Antek-antek yang datang bersama Jiang Teng dan pejalan kaki sangat ketakutan oleh Huang Xiaolong. Beberapa siswa yang berhubungan baik dengan Jiang Teng lari ketakutan, tidak berani tinggal lebih lama di alun-alun. Setelah menghancurkan Jiang Teng ke tanah dengan satu telapak tangan, Huang Xiaolong mendarat dan mengirim sisi lain pandangan dingin. Kali ini, dia bertangan berat, karena dia ingin membiarkan lawannya benar-benar memahami celah yang ada di antara mereka. Kalau tidak, pihak lain akan selalu menemukan peluang untuk melangkah dengan bodohnya di depannya di masa depan. Babak 67, kompetisi tahunan akademi dimulai. Di samping, Li Lulinglung, terpaku di tempat. Tatapannya jatuh pada tubuh yang berkedut yang ditabrak oleh Huang Xiaolong di tanah dan dia tidak bereaksi untuk waktu yang sangat lama. Huang Xiaolong sebenarnya sangat kuat. Dalam 5 bulan terakhir, dia telah berlatih dengan rajin dan berpikir dia mungkin telah menutup jarak antara dirinya dan Huang Xiaolong. Namun, dia tidak membayangkan celah untuk mencapai tingkat seperti itu. Pada titik ini, Sun Zhang dan Xiong Chu berhenti menanamkan pertempuran ki ke tubuh Jiang Teng dan bangkit sambil menyeka keringat di dahi mereka. Untungnya, mereka bertindak cepat jika Huang Xiaolong memberi, Jiang Teng selusin telapak tangan terus-menerus seperti terakhir kali, tanpa diragukan lagi, Jiang Teng benar-benar akan sia-sia dan lumpuh. Keduanya tersenyum pahit. Pada awalnya, mereka mengira pertarungan akan berakhir, tetapi sekali lagi, semuanya menjadi seperti yang terakhir kali. Menghadapi Huang Xiaolong, Jiang Teng kalah hanya dalam satu gerakan. Dan dia kalah sangat menyedihkan. Sun Zhang dan Xiong Chu memiliki ekspresi yang rumit ketika mereka menghadapi Huang Xiaolong, kejutan yang diberikan si kecil ini kepada mereka agak terlalu besar, tetapi semuanya baik-baik saja, toleransi hati mereka cukup kuat untuk menerimanya. Xiaolong, tindakanmu terhadap pria kecil ini terlalu berat diserahkan setiap kali, Sun Zhang berkomentar sambil tersenyum pada Huang Xiaolong. Melihat kembali ke arah Sun Zhang, ekspresi Huang Xiaolong menyatakan, aku tidak peduli, dan berkata, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali. Dia berbalik dan pergi langsung setelah mengeluarkan kalimat. Mulut Sun Zhang dan Xiong Chu dibuka dan ditutup, ingin mengatakan sesuatu kepada Huang Xiaolong. Pada akhirnya, tidak ada kata-kata yang keluar dan mereka hanya bisa menonton Huang Xiaolong membawa Li Lu pergi dengan mata terbelalak. Setelah dua sosok kecil menghilang, Sun Zhang dan Xiong Chu bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Ketika bayangan Huang Xiaolong hilang dari alun-alun akademi, di sudut yang jauh, Xiong Meiki perlahan-lahan berjalan keluar ke cahaya dengan ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat ke arah yang diambil Huang Xiaolong saat dia pergi. Sama seperti Sun Zhang dan Xiong Chu, Xiong Meiki berada di alun-alun akademi sejak awal dan melihat semuanya. Setelah meninggalkan akademi, Huang Xiaolong dan Li Lu pergi ke Tianxuan Mansion. Dalam perjalanan, Li Lu akhirnya pulih dari keterkejutannya dan mulai mengobrol dengan Huang Xiaolong, bergosip tentang kejadian menarik selama 5 bulan terakhir di akademi. Melihat obrolan, Li Lu yang ceria, dia tersenyum. Dia suka melihat lesung pipi di wajah Li Lu ketika dia tersenyum. Tuan muda, kamu telah kembali.
Ketika Huang Xiaolong dan Li Lu tiba di rumah Tianxuan, Fei Hou keluar ketika dia melihat Huang Xiaolong. Senang, Fei Hou bergegas dan menyambutnya. Huang Xiaolong melangkah dan menepuk pundak Fei Hou, menegaskan, "Ya, aku kembali. Mari kita masuk dan bicara dulu." Petik 2. Datang ke aula utama, ketiga orang itu duduk. Setelah duduk, Huang Xiaolong bertanya tentang kemajuan angkatan bersenjata Mansion Tianxuan dan Fei Hou menjawab satu persatu. Fei Hou menjelaskan bahwa dia pergi ke pasar budak beberapa kali dan membeli beberapa budak baru, jadi sekarang, termasuk Bisman Boli dan yang lainnya, ada total 68 budak di rumah Tianxuan. Setelah menjalani pelatihannya, semua budak telah memperoleh tingkat dasar tertentu dalam tinju lohan yang dipasok oleh Huang Xiaolong. Ketika Fei Hou membawa budak-budak ini kembali, masing-masing dari mereka memiliki dasar pertempuran Qi di dalamnya, dan setelah 5 bulan pelatihan, mereka sudah bisa menggunakan tinju lohan melawan musuh. Yang terlemah setara dengan prajurit Orde ke-5, dan yang terkuat di antara mereka adalah Bisman Boli yang bisa bertarung melawan prajurit Orde ke-6. Mendengarkan jawaban Fei Hou, Huang Xiaolong mengangguk puas dengan kecepatan kemajuan. Pada saat ini, Fei Hou ragu-ragu sedikit sebelum melanjutkan, "Tuan muda, besok adalah kompetisi kelas akademi kamu. Aku menemukan tahun pertama terkuat yang disebut Lu Kai. Dan Lu Kai ini sudah mencapai puncak Orde ke-6 tahun lalu dan dia mungkin telah melangkah ke Orde ke-7 sekarang." Petik 2. Lu Kai. Alis Huang Xiaolong berkerut, Orde ke-7. Di bawah Orde ke-10, ada 2 kemacetan, satu adalah Orde ke-4 dan yang lainnya adalah Orde ke-7. Begitu seseorang maju ke Orde ke-7, peningkatan kekuatan secara eksponensial tidak dapat dibayangkan, jelas bukan apa yang bisa ditandingi oleh puncak Orde ke-6. Jika Lu Kai itu benar-benar berhasil menembus Orde ke-7, kompetisi kelas 1 besok akan agak menyusahkan. Itu benar, Xiaolong, aku sudah sering mendengar guru kita, Xiong Meiki, menyebutkannya. 3 tahun lalu, dia adalah Orde ke-6-an, dan dia selalu menempati posisi pertama di kompetisi tahun pertama akademi kami selama 3 tahun terakhir. Dia tidak pernah kehilangan satu kali pun, juga, dia adalah pangeran kerajaan Luotong kami. Li Lu menambahkan setelah Fei Hou. Oh, pangeran kerajaan Luotong. Huang Xiaolong sedikit terkejut dengan informasi itu. Ya, Tuan Muda, Fei Hou berkata, Raja Kerajaan Luotong, Lu Ze, sangat memperhatikan putra ini, dan aku juga mendengar Raja akan menghadiri pertandingan akademi besok. Raja Lu Ze akan datang untuk menonton kompetisi. Sekali lagi, Huang Xiaolong terkejut, tampaknya penguasa kerajaan Luotong sangat mementingkan putra ini. Selain itu, Lu Kai ini memiliki hubungan dengan Tuan Muda. Fei Hou melanjutkan untuk menjelaskan, taruhan antara Tuan Muda dan Zhong Yuan 5 bulan lalu, apakah Tuan Muda ingat? Jika Tuan Muda mengambil tempat pertama untuk kompetisi tahun pertama, kepala sekolah akan mengeluarkannya dari akademi. Lu Kai adalah Zhong Wang Fei anak. Petik 2. Zhong Wang Fei anak. Kali ini, Huang Xiaolong benar-benar terkejut. Zhong Wang Fei adalah kakak perempuan Zhong Yuan. Ini berarti bahwa Lu Kai adalah keponakan Zhong Yuan dan Zhong Yuan adalah paman Lu Kai. Lu Kai, Huang Xiaolong mengulangi nama itu sekali dalam hatinya. Order ke-7 ya, sepertinya kompetisi tahun pertama besok akan menjadi sedikit lebih bermakna. Tuan Muda, sebenarnya, tidak masalah bahkan jika kamu tidak dapat mengambil tempat pertama dalam kompetisi tahun pertama. Tuan Muda masih sangat muda, baru berusia 10 tahun, sedangkan Lu Kai sudah berusia 19 tahun. Melihat Huang Xiaolong dalam pemikiran yang dalam, Fei Hou menganggap Huang Xiaolong khawatir tentang kompetisi besok, jadi dia mengucapkan beberapa kata penghiburan. Bakat Sovereign dapat digambarkan sebagai monster dan kuat dibandingkan dengan orang lain pada usia yang sama, tetapi menurut Fei Hou, masih terlalu sulit baginya untuk menang melawan prajurit Orde ke-7. Mendengar kata-kata Fei Hou, Huang Xiaolong tertawa ringan, melambaikan tangannya dan mengubah topik pembicaraan, dia bertanya pada Fei Hou tentang kemajuannya dalam Liquid Thunder Arts. Dan Fei Hou menjawab dengan jujur. Oh benar, aku punya sesuatu untuk kalian berdua. Beberapa waktu kemudian, Huang Xiaolong ingat sesuatu dan mengeluarkan 10 potong buah sikas. Ini adalah buah sikas. Menatap dengan mata terbelalak pada buah sikas di telapak tangan Huang Xiaolong, Fei Hou berseru dengan keras karena terkejut. Ketika Li Lu mendengar apa yang dikatakan Fei Hou, matanya terlalu terbuka lebar karena terkejut. Ya, ini adalah buah sikas. Huang Xiaolong tersenyum dan berkata, si kecil menemukannya saat kami berlatih di hutan Silvermon. Pada saat ini, monyet valet kecil, yang duduk di sampingnya, mencicit dengan bangga, kedua tangannya yang mungil menunjuk. Dia jelas-jelas sedang pamer di depan Fei Hou dan Li Lu. Tindakan lucu monyet ungu itu membuat ketiga orang di aula tertawa terbahak-bahak. Tapi, menemukan buah saiket ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Huang Xiaolong membagi buah-buahan dan memberi Fei Hou dan Li Lu masing-masing 5. Beberapa saat kemudian, Fei Hou dan Li Lu meninggalkan aula utama. Huang Xiaolong juga pergi ke halamannya untuk berlatih Asura Demon Claw. Tidak lama kemudian, Marshal Haotian mendapat pesan bahwa Sovereign kembali dari hutan Silvermon dan dengan cepat pergi ke Tianxuan Mansion dari Marshal Mansion. Marsekal Haotian juga menyebut Lu Kai sebagai Huang Xiaolong dengan nada khawatir. Sepertinya bukan hanya para guru dan siswa akademi, bahkan Fei Hou dan Haotian, jangan percaya aku bisa mendapatkan tempat pertama. Huang Xiaolong berpikir sendiri di dalam. Malam perlahan turun. Cahaya bulan bersinar terang di atas tanah. Huang Xiaolong duduk bersila di tempat tidur batu giok dingin sebagai roh naga-naga kembar rakus melahap energi spiritual Netherworld. Suatu malam berlalu dengan damai begitu saja. Digantikan dengan sinar matahari yang hangat, hari acara tahunan Cosmic Star Academy, hari kompetisi kelas dan tahun akhirnya tiba. Babak 68, Raja Lu Ze.
Pada hari kompetisi, cuaca cerah dan Huang Xiaolong keluar dari kamarnya dan melihat Fei Hou menunggunya dengan hormat di halaman. Ketika Huang Xiaolong, Fei Hou, Wang Ning, dan 3 penjaga istana Marsekal tiba di alun-alun akademi, lautan orang sudah berkumpul di lahan akademi. Karena hari ini adalah kompetisi kelas dan tahun-tahunan akademi, otoritas akademi secara khusus mengizinkan setiap siswa untuk membawa keluarga atau pelayan mereka untuk memasuki akademi dan menonton kompetisi. Tentu saja, setiap siswa hanya bisa membawa hingga 5 orang. Datang ke halaman akademi, Huang Xiaolong dan kelompoknya yang beranggotakan 6 langsung menuju ke Aula Suci. Aula Suci Akademi beberapa kali lebih besar dari alun-alun depan, bahkan jika puluhan ribu orang berdesakan di dalam, itu tidak akan terasa sesak sama sekali. Itu Huang Xiaolong. Dia adalah mahasiswa baru tahun ini, Huang Xiaolong. Aku mendengar Jiang Teng sudah menerobos Fifth Order tetapi hampir terbuang olehnya kemarin. Petik 2. Ketika orang banyak melihat Huang Xiaolong melangkah ke Aula Suci, gebrakan meletus di antara orang-orang di sekitar. Huang Xiaolong, meskipun siswa baru, sudah terkenal di seluruh akademi, sampai-sampai siswa dan guru yang lebih tua semua mengenalinya. Mengabaikan diskusi yang disuarakan di sekitarnya, Xiaolong datang ke sudut aula dan berdiri dengan Fei Hou dan 4 penjaga. Xiaolong. Pada saat ini, suara yang menyenangkan dan terkejut berteriak. Huang Xiaolong berbalik untuk melihat dan melihat Lilu yang bahagia berlari ke arahnya. Huang Xiaolong tersenyum pada Lilu. Aku dengar kali ini, bukan hanya raja yang datang untuk menonton kompetisi, Marshal Haotian juga datang. Marshal Haotian juga akan datang. Rumor yang beredar adalah, monster super abnormal Huang Xiaolong itu adalah anak haram Marshal Haotian, tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Petik 2. Sekali lagi, kerumunan meraung dengan berita ini. Mendengarkan kata-kata orang-orang ini di telinganya, Huang Xiaolong tidak bisa menahan senyum pahit. Tiba-tiba, Huang Xiaolong merasakan tatapan dingin yang menusuk tubuhnya, berbalik ke arah sumber, Huang Xiaolong melihat Zhong Yuan berdiri di tengah sekelompok orang. Di depan Zhong Yuan berdiri seorang pria muda yang mengesankan berusia sekitar 18 hingga 19 tahun, dikelilingi oleh sekelompok siswa yang menyanjung kedua jenis ke-4 meter 1 n. Dari kelihatannya, pemuda ini harus menjadi pangeran kerajaan Luotong, Lu Kai. Juga, dia adalah siswa tahun pertama terkuat menurut semua orang. Pada titik ini, Lu Kai merasakan tatapan Huang Xiaolong dan 2 pasang mata bertemu di udara. Dia adalah Huang Xiaolong. Mulut Lu Kai terbuka dan bertanya kepada siapapun secara khusus. Ya, dia adalah Huang Xiaolong. Zhong Yuan melangkah dan menjawab dengan segera. Lu Kau mengangguk, ekspresinya sama sepanjang waktu, sama sekali tidak terganggu. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang berkumpul di Aula Suci menjadi semakin banyak, dan beberapa waktu kemudian, dari luar kuil suci terdengar suara nyaring yang mengumumkan, Raja, Marsekal, dan Kepala Sekolah telah tiba. Raja Luze, Kepala Sekolah Marsekal Haotian, dan Akademi Bintang Kosmik, Sun Zhang, tiba bersama. Seketika, Huang Xiaolong dan semua orang di aula berbalik untuk melihat pintu masuk. Di pintu masuk, seorang pria parubaya mengenakan jubah naga kuning muda berjalan dengan anggun dan melangkah ke Aula Suci di bawah perlindungan sekelompok pengawal. Tanpa ragu, pria parubaya itu adalah Raja Kerajaan Luotong, Lu Ze, dan setengah langkah di belakangnya adalah Marshal Haotian, dan Kepala Sekolah Akademi Bintang Kosmik, Sun Zhang. Dengan kedatangan Raja Lu Ze, kerumunan itu dengan cepat memberi hormat, dan kerumunan itu mulai berbincang dengan ribut di Aula Suci. Haha, semua orang bangkit, berdiri. Raja Lu Ze melangkah ke platform utama tamu kehormatan yang disiapkan khusus dan duduk di kursi utama. Marshal Haotian dan Kepala Sekolah Sun Zhang duduk di setiap sisi di samping Raja. Setelah 3 orang, terbesar, duduk, para bangsawan mengikuti dan duduk. Tidak lama setelah semua orang mengambil tempat duduk mereka, Sun Zhang berdiri dan memberikan pidato singkat tentang kompetisi dan hadiahnya. Saat menyebutkan hadiah, Sun Zhang mengangkat suaranya, terlepas dari hadiah yang biasa, Raja cukup dermawan untuk menambahkan 1 juta koin emas dan 1 set teknik budidaya tingkat bumi awal untuk semua pemenang pertama dari kategori tahun. Petik 2. 1 juta koin emas. Teknik budidaya peringkat bumi awal. Kerumunan pecah dalam keributan, mata panas dengan keinginan membara. Bahkan Huang Xiaolong terkejut. 1 juta koin emas bukan merupakan uang receh, dan itu bahkan digabungkan dengan teknik budidaya peringkat bumi awal. Di kerajaan Luotong, ini bukan sesuatu yang bisa dibeli bahkan dengan koin emas. Mata Xiaolong menyipit. Jika ia mengambil tempat pertama tahun pertama, selain hadiahnya, masih ada keterampilan pertempuran peringkat bumi yang dijanjikan Sun Zhang kepadanya. Lalu, apakah dia akan mendapatkan 1 teknik budidaya peringkat bumi dan 1 keterampilan bertarung? Teknik budidaya peringkat bumi dan keterampilan bertarung tidak berguna baginya. Tapi, itu bisa diberikan kepada orang tuanya dan adik laki-lakinya. Meskipun demikian, belajar keterampilan pertempuran ekstra adalah keuntungan. Lalu, biarkan kompetisi dimulai. Sun Zhang melirik kerumunan dan akhirnya menyatakan. Setelah Sun Zhang menyelesaikan pengumumannya, aula menjadi hening sejenak, dan kemudian kompetisi kelas dimulai. Cosmic Star Academy memiliki total 3 tahun kelas, sehingga kompetisi diadakan di 3 tempat yang berbeda. Namun, hanya pemenang dari setiap kelas yang berhak untuk mengikuti kompetisi dalam kategori tahun. Dengan demikian, setiap kelas setiap tahun perlu bersaing. Tahun pertama memiliki jumlah kelas terbanyak, total 14 kelas dan Xiaolong ada di kelas terakhir, kelas ke-14. Dalam kompetisi tingkat kelas, tidak semua siswa kelas akan memperjuangkannya. Sebaliknya, guru kelas akan menominasikan 2 orang terkuat untuk bersaing, dan pemenangnya dianggap sebagai orang nomor 1. Tentu saja, jika ada seseorang yang tidak setuju dengan ini, mereka juga bisa menantang pemenangnya. Di kelas 14 tahun pertama, tak dapat disangkal, 2 orang terkuat adalah Huang Xiaolong dan Jiang Teng. Tapi,
Kemarin Jiang Teng hampir lumpuh oleh Huang Xiaolong, dari luka-luka, tanpa 10 hari hingga setengah bulan istirahat, akan sulit bagi Jiang Teng untuk keluar dari tempat tidur. Jadi, pergi tanpa pilihan, Xiong Meiki hanya bisa mencalonkan Huang Xiaolong dan siswa lain bernama Chen Tong. Namun, siswa ini bernama Chen Tong baru-baru ini maju ke orde keempat. Saat Chen Tong berjalan ke panggung, dia segera melempar handuk. Hasil ini mengejutkan semua orang yang terdiam, tetapi tidak ada yang menemukannya mengejutkan. Bahkan Jiang Teng yang memiliki semangat bela diri kelas 11 dan menerobos ke ordo kelima hampir terbuang sia-sia oleh Huang Xiaolong, belum lagi ordo keempat baru Chen Tong. Konsesi Chen Tong dianggap sebagai langkah cerdas di pihaknya, mengetahui keterbatasan seseorang. Dengan tindakan Chen Tong, tidak ada orang lain di kelas 14 yang berani menantang Huang Xiaolong. Dengan demikian, secara default, ia menjadi pemenang kelas tanpa menggerakkan jari. Ketika Xiong Meiki mengumumkan kemenangan Huang Xiaolong, wajahnya penuh emosi yang kompleks saat dia melihat Huang Xiaolong berdiri di atas panggung. Sementara pemenang kelas 14 telah diumumkan, 13 kelas lainnya masih dalam proses, oleh karena itu, ketika Xiong Meiki membuat pengumuman, semua orang berseru kaget. Pada platform tamu terhormat, Raja Lu Ze juga memperhatikan situasi di sekitar panggung kelas 14, menonton Huang Xiaolong, Raja Lu Ze berkata kepada Marshal Hao Tian, dia adalah Huang Xiaolong. Seorang pahlawan muda dalam pembuatan, Hao Tian, selama waktu kita, ketika kita 10 atau lebih, kita hanya seorang prajurit orde keempat kan. Petik 2. Marshal Hao Tian tertawa dan berkata, benar, Raja. Lu Ze mengangguk dan melihat ke arah lain di mana putranya, Lu Kai, berada. Matanya menunjukkan cinta manja dan dia tersenyum, aku mendengar ada yang mengatakan Huang Xiaolong bertaruh dengan Zhong Yuan, ingin mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi tahun ini. Nanti, mungkin dia akan melawan Kair. Petik 2. Meskipun Lu Ze berbicara dengan cara seperti itu, sikapnya santai, rupanya, dia tidak percaya Huang Xiaolong adalah saingan putranya untuk memperjuangkan tempat pertama. Setelah kompetisi kelas, para kontestan untuk kompetisi tahun ini akan menarik banyak untuk menentukan lawan mereka berikutnya. Satu demi satu, sampai akhir, pemenang kategori tahun akan keluar dan menurut pendapat Lu Ze, Huang Xiaolong akan tersingkir di tengah jalan, tidak memiliki kesempatan untuk bermain melawan putranya. Memperhatikan senyum Raja Lu Ze, Marshal Hao Tian sudah melihat melalui pikirannya, tersenyum, Marshal Hao Tian tidak mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, ke-14 kelas dari kategori tahun pertama telah ditentukan dengan pemenang perwakilan mereka. Kemudian, acara berikutnya adalah pertarungan untuk juara tahun pertama. Babak 69, tidak perlu. Sekarang, para pemenang kompetisi kelas silakan maju dan menggambar tongkat. Wakil Kepala Sekolah Xiong Chu mengumumkan di atas panggung. Huang Xiaolong, Lu Kai, dan 12 lainnya berjalan untuk menggambar tongkat. Huang Xiaolong mengambil tongkat berlabel nomor 4. Nomor 4, lawan Huang Xiaolong adalah pemenang dari kelas 4, seorang siswa bernama Yang Mingwei. Yang Mingwei berusia 17 tahun dan memasuki akademi 8 tahun lebih awal dari Huang Xiaolong. Selama 8 tahun itu, dia sudah mencapai orde ke-6. Pesanan akhir ke-6. Wajah Lilu berubah sedikit putih ketika dia melihat bahwa Xiaolong benar-benar menggambar tongkat dengan nomor 4. Xiaolong, kenapa kamu tidak merasa khawatir? Lilu tidak tahu harus berkata apa. Tidak apa-apa. Huang Xiaolong tersenyum pada Lilu, dia tahu apa yang ingin dikatakan Lulu, tetapi tidak bisa mengartikulasikan. Berjalan menaiki panggung, Huang Xiaolong dan Yang Mingwei saling berhadapan muka. Yang Mingwei memiliki fitur kulit dan wajah yang sangat adil yang dianggap tampan, menatap Huang Xiaolong, dia tertawa dan berkata, Huang Xiaolong bukan. Aku tidak berharap lawan pertama aku adalah kamu. Aku mendengar kemarin kamu mengalahkan Jiang Teng yang menerobos Fifth Order, dan hampir melukainya hingga lumpuh. Namun, saat ini kamu masih bukan lawan aku, lebih baik jika kamu menyerah secara sukarela. Petik 2. Apakah itu? Huang Xiaolong tidak terpengaruh oleh kata-kata, dia bisa mengatakan bahwa Yang Mingwei tidak punya niat untuk mengejeknya, dia mengucapkan kata-kata itu dengan kebaikan, untuk membujuknya agar menyerah. Buat langkahmu. Huang Xiaolong menatap lawan dan akhirnya berbicara. Yang Mingwei tertegun sejenak atas kata-kata Huang Xiaolong dan menggelengkan kepalanya, karena hatimu tidak mau menyerah, maka kamu lebih baik hati-hati. Sebuah cahaya menyilaukan muncul dari seluruh tubuhnya setelah dia selesai berbicara. Dengan cepat, Yang Mingwei sudah berdiri di depan Huang Xiaolong dan tinjunya meninju langsung ke dada Huang Xiaolong. Melihat ini, Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan mengeluarkan gerakan Lohan Fist. Hong, terdengar ketika Yang Mingwei bergetar dan mundur beberapa langkah ke belakang, sebelum berhasil menenangkan diri. Kerumunan itu dikirim ke Linglung. Kamu, perintah ke-6. Bagaimana ini mungkin? Yang Mingwei merasa sulit untuk menerima ketika dia melihat Huang Xiaolong. Sambil mengguncang lengan kanan yang baru saja berselisih dengan tinju Huang Xiaolong, itu masih bergetar dan menjadi mati rasa. Setelah semua orang pulih, mereka menghirup udara dingin dan kegilaan menyapu kerumunan. Huang Xiaolong ini, dia sebenarnya sudah mencapai orde ke-6. Berapa umurnya? Bahkan Yang Mingwei didorong kembali. Sungguh monster, ini terlalu menakutkan. Bahkan di platform utama, Raja Lu Ze, Kepala Sekolah Sun Zhang, Wakil Kepala Sekolah Xiong Chu, dan mata yang lain hampir menonjol keluar. Tidak bisa dipercaya, terutama Sun Zhang dan Xiong Chu terkejut, terlihat sangat dramatis dan lucu. Kemarin di alun-alun depan, sudah sangat mengejutkan Sun Zhang dan Xiong Chu ketika Huang Xiaolong mengalahkan Jiang Teng di depan mata mereka. Mereka mengira Huang Xiaolong mungkin adalah prajurit Ordo kelima, atau paling tidak puncak Ordo kelima, tetapi sekarang, bahkan prajurit Orde ke-6, Yang Mingwei, didorong kembali oleh Huang Xiaolong. Hal macam apa ini?
Setelah perasaan terkejut berlalu, tubuh Sun Zhang dan Xiongqiu bergetar karena kegembiraan. Dalam hati mereka, mereka harus memadamkan dorongan hati mereka untuk bergegas menuju Huang Xiaolong dan memeluknya. Sementara semua orang di luar panggung kaget, Huang Xiaolong memandang Yang Mingwei, mengatakan, gunakan semua kekuatanmu. Huang Xiaolong bisa mengatakan Yang Mingwei menahan serangan pertama. Kalau tidak, dia tidak bisa mendorong balik melawan Yang Mingwei dengan mudah. Yang Mingwei menatap Huang Xiaolong, penghinaan sebelumnya menghilang sepenuhnya dan digantikan dengan ekspresi muram. Satu serangan barusan membuatnya terbangun dan Huang Xiaolong cukup berkualitas untuk menjadi lawannya. Oke, aku mengambil kembali kata-kataku. Yang Mingwei berkata, kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Huang Xiaolong, aku akan menggunakan semua kekuatan dan kemampuanku untuk melawanmu, dan aku juga berharap bahwa kamu akan melakukan hal yang sama dalam pertarungan ini. Petik 2. Menyelesaikan pernyataannya, cahaya yang lebih terang dan lebih menyilaukan keluar dari tubuhnya dibandingkan dengan yang pertama kali. Di belakangnya, siluet seorang pria muncul, seorang pria raksasa mengenakan baju perang dalam posisi lotus. Ini adalah roh bela diri Yang Mingwei. Seorang pria. Lebih tepatnya, itu adalah ras kuno. Roh bela diri Yang Mingwei adalah sejenis roh bela diri ras kuno, suku Raja Cerah yang tidak bercahaya. Menurut legenda, di zaman kuno, klan Dewa Kuno meninggalkan banyak ras hidup lainnya dan ras Raja Terang yang tak tergantikan adalah salah satunya. Itu adalah roh bela diri tipe ras, dan secara umum, roh bela diri tipe ras dianggap sebagai roh bela diri tingkat tinggi. Faktanya, roh bela diri Yang Mingwei yang tidak terang dari Raja adalah roh bela diri kelas 10 yang top. Tapi jelas siswa kelas 14 tempat pertama memiliki 10 semangat bela diri kelas atas, tanpa tingkat bakat seperti itu, mengambil tempat pertama adalah tugas yang mustahil. Memanggil roh bela dirinya keluar, cincin emas muncul di belakang Yang Mingwei dan dengan cepat, tinju menembaki Huang Xiaolong. Dengan serangan yang datang, tubuh Huang Xiaolong kabur dan tinjunya meninju, bertemu tinju lainnya langsung. Pertempuran ki melonjak menyebabkan ruang berubah. Sekali lagi, Yang Mingwei didorong kembali oleh Huang Xiaolong. Melihat hasil ini, orang banyak terkejut. Orang yang memiliki roh bela diri Raja Cerah yang tidak tergerak, setelah memanggilnya memiliki kekuatan dan pertahanan fisik yang tak terbayangkan, tingkat yang lebih tinggi daripada prajurit Ordo yang sama. Namun, Huang Xiaolong masih bisa mendorong Yang Mingwei kembali. Apakah ini berarti tubuh fisik Huang Xiaolong lebih kuat dari Yang Mingwei? Juga, bahkan sekarang, Huang Xiaolong belum memanggil roh bela dirinya. Setelah serangannya membuat Yang Mingwei mundur, tubuh Huang Xiaolong melintas lagi, muncul sebelum Yang Mingwei dan sebuah telapak tangan menghantam dadanya. Cincin emas Raja Cerah yang terang. Pada saat yang sama telapak tangan Huang Xiaolong bertemu dengan dada Yang Mingwei, ujung tajam berkedip di mata Yang Mingwei ketika cincin emas di belakangnya menyelimuti seluruh tubuhnya, berputar tanpa henti untuk menciptakan lingkaran pertahanan. Ketika Huang Xiaolong menghantam lingkaran emas, rasanya seperti telapak tangannya mengenai dinding besi. Kamu tidak akan bisa menembus lingkaran pertahananku. Yang Mingwei memandang Huang Xiaolong dan berkata, hanya Orde ke-7 dan di atas yang bisa membuka cincin emasku. Cincin emas Raja Cerah yang tidak tergantikan. Ini adalah kemampuan roh bela diri Yang Mingwei setelah berevolusi dari menembus Orde ke-4. Mencetak cincin emas Raja Cerah yang tidak tergerak, hanya musuh dari Orde ke-7 atau lebih tinggi yang dapat menghancurkan pertahanannya. Tidak bisa menembus pertahananmu. Huang Xiaolong acuh seperti biasa. Belum tentu. Lalu, telapak tangan di dada Yang Mingwei tiba-tiba menekan dan energi yang tampaknya lembut meresap ke dalam cincin emas dan ke tubuh Yang Mingwei. Mata terbelalak karena terkejut, Yang Mingwei gemetar dan meraba-raba mundur sampai akhir panggung sebelum berhenti. Darah tumpah dari sudut bibirnya. Kerumunan gempar melihat adegan ini. Kamu, pertempuran ki macam apa itu, untuk menerobos pertahanan cincin Raja Emas Cerahku yang tak tergoyahkan? Yang Mingwei mempertanyakan, sulit untuk percaya bahwa hal seperti itu terjadi. Ini adalah titik menakutkan dari palem etiril, bahkan di seberang tembok, serangan etiril palem masih bisa mencapai sisi lain dinding tanpa masalah. Huang Xiaolong tidak repot-repot menjawab dan, dalam sekejap, dia sekali lagi muncul di depan Yang Mingwei dan telapak tangan kedua keluar. Terkejut, Yang Mingwei terlambat ketika dia berpikir untuk menghindari, telapak tangan mengenai target dan Yang Mingwei jatuh dari panggung. Yang Mingwei hilang. Mata tertuju pada Yang Mingwei dan kerumunan tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, kebingungan menyapu keempat arah panggung, Yang Mingwei dikalahkan. Selain itu, sepertinya Huang Xiaolong menang dengan mudah tanpa mengerahkan banyak usaha. Dia bahkan tidak memanggil roh bela dirinya. Babak 70, tidak mau melempar handuk tanpa berkelahi. Yang Mingwei berdiri di bawah panggung untuk waktu yang lama, tidak bergerak. Bahkan keributan di antara kerumunan tidak bisa menarik perhatiannya saat dia menatap kosong pada cincin emas Raja Cerah yang tidak tergerak di tubuhnya. Cincin emas yang sangat dia percayai begitu tidak berguna di hadapan Huang Xiaolong. Sampai saat ini, dia masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Ekspresi Yang Mingwei seperti langit yang gelap dan berawan. Babak ini, Huang Xiaolong menang. Yang Mingwei kembali sadar ketika guru ketua mengumumkan hasilnya. Dengan wajah yang rumit, dia memandang Huang Xiaolong dan berkata, aku akui aku kehilangan waktu ini, kompetisi tahun depan, bagaimanapun, aku pasti akan mengalahkanmu. Petik 2. Tahun depan, Huang Xiaolong mengulangi kata-kata itu dengan acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Berdasarkan kecepatan kultivasinya, pada akhir tahun depan, dia mungkin akan menerobos ke Ordo ke-7. Dan pada saat itu, dia akan maju ke kelas tahun kedua. Jadi, ketika kompetisi tahun depan diadakan, jika Yang Mingwei tetap berada di kelas tahun pertama, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Huang Xiaolong.
Melihat Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, Yang Mingwei salah memahami maknanya, berpikir bahwa Huang Xiaolong merasa terlalu jijik untuk melawannya lagi. Huang Xiaolong, apa maksudmu? Yang Mingwei marah. Huang Xiaolong berbalik dan berjalan turun dari panggung, kami akan berbicara jika kamu berhasil memasuki kelas tahun kedua tahun depan. Yang Mingwei terpana dengan jawaban itu saat dia menatap punggung Huang Xiaolong. Maju ke kelas tahun kedua tahun depan. Kata-kata Huang Xiaolong berarti. Kedua mata Yang Mingwei membelalak kaget ketika dia menyadari arti di belakang mereka. Di platform tamu, Raja Lu Ze menonton Huang Xiaolong dan tertawa ringan. Dia berkata kepada Marsekal Haotian, jangan berharap Huang Xiaolong mencapai tingkat kekuatan ini. Benar-benar keluar dari harapan aku. Petik 2. Ya, yang ini terasa sama, Marshal Haotian tersenyum dan setuju. Dia tahu Sovereign telah menerobos ke Ordo ke-6, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Huang Xiaolong sebelumnya masih mengejutkannya. Awalnya, dia berpikir bahkan jika Sovereign berhasil menang, itu akan menjadi setelah pertempuran yang sulit dan intensif, tetapi dalam kenyataannya, itu adalah kebalikannya. Sejujurnya, kemudahan yang dikalahkan Xiaolong Yang Mingwei juga sedikit mengagetkan Fei Hou. Tidak lama setelah Huang Xiaolong mengalahkan Yang Mingwei, hasil pertempuran dari 7 tahap lainnya dengan pertempuran tahun pertama juga datang. Karena babak berikutnya memiliki 7 siswa, jumlah ganjil, salah satu siswa dibebaskan dan langsung memenuhi syarat untuk kompetisi babak berikutnya. Namun, tempat ini tidak ditentukan dengan menggambar tongkat tetapi diputuskan oleh wakil kepala sekolah, Xiong Chu. Dan yang dipilih Xiong Chu adalah Lu Kai. Lu Kai secara luas diakui oleh siswa dan guru sebagai orang nomor 1 akademi tahun pertama, jadi tidak ada keberatan dari kerumunan tentang keputusan Xiong Chu. Dan seperti itu, Lu Kai melanjutkan kompetisi putaran berikutnya dengan lancar. Untuk lawan babak selanjutnya, Huang Xiaolong menggambar nomor 6 tongkat. Nomor 6 adalah kelas 1 kelas 6 Hudong, dan kekuatannya lebih lemah dibandingkan dengan Yang Mingwei sebelumnya, puncak pertengahan Ordo ke-6. Jadi, tidak ada ketegangan dalam pertempuran dan adegan yang sama terulang kembali. Huang Xiaolong mengalahkan Hudong dengan mudah. Berdiri di bawah panggung, Lu Kai diam-diam menyaksikan pertempuran Huang Xiaolong dan Hudong, wajahnya tidak menunjukkan pikirannya. Yang benar adalah dia tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya, gelombang kejut menghantamnya, seperti semua orang yang hadir. Pada awalnya, pikirannya mirip dengan ayahnya, Huang Xiaolong tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawannya dan kemungkinan besar akan dihilangkan di tengah proses. Pada kenyataannya, bahkan Yang Mingwei bukanlah lawan Huang Xiaolong. Jauh di dalam hatinya, Lu Kai merasa kusut. Di antara banyak pangeran di kerajaan Luotong, tanpa ragu, dia memiliki bakat tertinggi dari mereka semua, dengan demikian, dia yang paling dicintai oleh ayahnya. Meskipun begitu, bakat yang ia banggakan tidak bisa dihancurkan jika dibandingkan dengan bakat Huang Xiaolong. Di sisi lain, Zhong Yuan yang berdiri di belakang Lu Kai, ekspresi wajahnya menjadi bengkok menonton Huang Xiaolong mengalahkan Yang Mingwei dan Hudong seperti itu bukan apa-apa. Beberapa saat kemudian, putaran kedua kompetisi tahun pertama telah berakhir. Huang Xiaolong dan 2 siswa lainnya berhasil masuk ke kompetisi ketiga. Tidak diketahui apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak, tetapi tongkat yang digambar Huang Xiaolong nomor 3, seorang siswa kelas 3 bernama Chen Qiang. Sekali lagi, Huang Xiaolong tidak bertemu dengan Lu Kai. Namun, kekuatan Chen Qiang diakui oleh tahun pertama kolektif, dan ia adalah siswa nomor 2 setelah Lu Kai, puncak Ordo ke-6 akhir. Seperti Yang Mingwei, Chen Qiang juga memiliki roh bela diri tipe binatang 10 tingkat atas, kera air logam. Meskipun Chen Qiang jauh lebih kuat dari Yang Mingwei, dia akhirnya kalah dari Huang Xiaolong seperti lawan sebelumnya, tanpa melepaskan semangat bela dirinya sekalipun. Melihat Chen Qiang kalah dari Huang Xiaolong, orang-orang di sekitar panggung terpana. Pada akhirnya, ia mencapai babak final antara Lu Kai dan Huang Xiaolong yang bertarung memperebutkan tempat pertama di antara tahun pertama. Tidak ada yang membayangkan bahwa ini akan terjadi, adalah Huang Xiaolong yang akan menjadi kompetisi bagi Lu Kai untuk meraih gelar. Sebelum hari ini, siswa baru dan yang lebih tua telah membicarakan hal ini, dan semua orang sepakat pada saat itu bahwa Chen Qiang akan naik ke panggung melawan Lu Kai. Tapi sekarang, siswa baru itu, Huang Xiaolong, yang berdiri di sana. 2 orang berdiri di atas panggung, saling mengukur. Keduanya diam dan tidak berbicara. Di bawah panggung, siluet menegang saat keheningan memenuhi tempat itu. Lilu memperbaiki pandangannya pada Huang Xiaolong dan Lu Kai di atas panggung dan tangan kecilnya mengepal gugup, lapisan keringat tipis di telapak tangannya. Kamu mengejutkanku. Akhirnya, Lu Kai berbicara dan memotong kesunyian yang tebal. Tapi, kamu harus sadar bahwa kamu tidak bisa memenangkan aku. Hanya menyerah dan menyerah. Petik 2. Mendengar kata-kata Lu Kai, Huang Xiaolong dengan tenang membalas, baru saja, Yang Mingwei mengatakan hal yang sama kepada aku. Pada akhirnya, Yang Mingwei kalah total. Lu Kai mendengar makna tersembunyi dari kata-kata Huang Xiaolong dan tidak marah, sebagai gantinya, dia tersenyum samar berkata, namun, aku bukan Yang Mingwei. Dan pertempurannya terjadi dengan kekuatan penuh, tanpa menahan diri. Sebuah energi yang lebih kuat daripada Yang Mingwei dan Chen Qiang tersapu keluar dari tubuh Lu Kai. Perintah ke-7. Pangeran Lu Kai benar-benar menerobos ke Ordo ke-7. Petik 2. Berdasarkan kekuatan Pangeran Lu Kai, tempat pertama kompetisi tahun pertama sudah ada di tangannya. Bagaimana Huang Xiaolong menang melawan Pangeran Lu Kai dalam situasi ini? Petik 2. Jika aku melihat kekuatan pangeran ke-7 Lu Prince Kai, aku pasti sudah mengangkat tangan dengan menyerah. Huang Xiaolong ini sebenarnya berani berdiri di atas panggung, terlalu percaya diri. Kegigihan keras kepala untuk menyelamatkan muka. Petik 2. Di bawah panggung, berbagai diskusi sedang berlangsung. Tentu saja, mereka yang cemburu dengan Huang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk mengejek Huang Xiaolong, suara mereka yang penuh sarkasme.
Ekspresi Huang Xiaolong tetap sama dengan kata-kata buruk itu memasuki telinganya, melihat Lu Kai di sisi yang berlawanan, ketujuh orde. Ini sesuai dengan harapan Huang Xiaolong sehingga Lu Kai mengungkapkan kekuatan orde ketujuh tidak mengejutkan. Bagaimana itu? Apakah kamu masih ingin bertarung? Lu Kai memandang Huang Xiaolong. Bergeraklah. Suara tenang Huang Xiaolong terdengar, tidak tergesa-gesa. Lu Kai tidak berharap mendapat jawaban seperti itu dan terkejut, mengetahui bahwa dia adalah orde ketujuh, Huang Xiaolong masih berani melawannya. Dia tahu Huang Xiaolong memang kuat, tetapi dia dan semua orang yang hadir dapat melihat bahwa dia hanyalah puncak dari orde ke-6. Orde ke-7 adalah garis pemisah. Tidak peduli seberapa kuat prajurit orde ke-6, mustahil bagi mereka untuk menang melawan orde ke-7. Ini adalah fakta yang mapan. Mungkinkah Huang Xiaolong ini ingin menggunakan kekuatan orde ke-6-nya untuk menghancurkan fakta ini? Lu Kai menatap Huang Xiaolong dan menganggukkan kepalanya beberapa detik kemudian, karena kamu tidak mau menyerah, maka aku secara pribadi akan membuatmu. Setelah mengatakan itu, Lu Kai melepaskan roh bela diri dari tubuhnya. There are no more articles to read.